Waktu King Mei Bai Bingbing pergi ke luar negeri, matanya merah dan dia menarik lengan bajuku. Berkata, "Kakak, kamu harus menungguku kembali, jangan jatuh cinta dengan yang lain." Aku tersenyum dan mengangguk setuju. Aku langsung memblokir semua kontaknya. Barang bawaan Yan Yekang dikembalikan ke kampung halaman, intinya suatu hari nanti. Halaman rumahku yang reot dipilih oleh tim program kehidupan pedesaan sebagai lokasi syuting. Aktris top Bai Ningbing membuka pintu pagar dengan topi jerami, tersenyum manis ke kamera dan berkata, "Halo semuanya. Ini adalah tempat aku tinggal saat kecil." Aku sedang berjongkok di ladang sayur mencabut lobak, mendongak dan langsung bertatapan dengan matanya yang gelap dan dingin. Malam itu, pencarian populer meledak. Bai Ningbing masa kecil. Kekasih masa kecil misterius aktris top kenapa dia melarikan diri aku dengan iseng membuka Weibo. Pesan terbaru datang 5 menit kemudian, dengan catatan Bai Ningbing. "Suyan, sebaiknya kau jelaskan dengan jelas, kenapa rumahmu pindah tepat di hari pertama aku kembali ke negara ini?" Berita tentang kembalinya Bai Ningbing ke negara itu, aku melihatnya di TV di toko serba ada di depan desa. Saat itu, aku sedang memahat es loli dan bermain catur dengan Pak Tua Wang. Pak Tua Wang menyipitkan mata. Suara pembawa acara berita hiburan di TV sangat nyaring, bisa menusuk atap. Berita penting. Aktris internasional Bai Ningbing secara resmi kembali ke negara untuk berkarir hari ini. Aktris jenius yang baru berusia 24 tahun dan telah memenangkan penghargaan di Festival Film Internasional kategori A. Setiap gerakannya diperhatikan. Tanganku gemetar, meriam mengenai kakiku sendiri. Pak Tua Wang mendecakkan lidah dan memakan kudaku. "Bocah, fokus. Keahlian caturmu jauh berbeda dengan kemampuanmu bertani." Aku menatap layar TV. Bai Ningbing keluar dari jalur VIP bandara, kacamata hitam menutupi separuh wajahnya, garis rahang yang terlihat jelas dan dingin. Lampu kilat berkedip-kedip. Dia sedikit mengangguk ke kamera, tidak tersenyum. Dikelilingi oleh pengawal dan staf, dia dengan cepat pergi. Seperti dua orang yang berbeda dengan gadis yang mengepang rambut ekor kuda, menarik lengan bajuku dan menangis sesenggukan dalam ingatanku. Kenalan. Pak Tua Wang mengikuti pandanganku dan melirik TV. Gadis ini cantik, hanya saja terlihat tidak mudah dihadapi. Aku menarik kembali pandanganku. Memasukkan es loli yang hampir meleleh ke dalam mulutku. Gigiku sakit karena dingin. Tidak kenal. Kataku. Suaraku agak tidak jelas. Hanya nonton TV saja. Mana mungkin bisa menjangkau selebriti seperti dia. Pak Tua Wang berdecak 2 kali dan tidak bertanya lebih lanjut. Perhatianku kembali ke papan catur, tapi pikiranku melayang. Sudah 3 tahun. Hari Bai Ningbing pergi ke luar negeri juga musim panas. Bandara ramai dengan orang. Matanya merah seperti kelinci, menggenggam erat lengan bajuku, kukunya hampir menancap ke dagingku. "Suyan," suaranya bergetar, terdengar galak sekaligus menyedihkan. "Aku paling lama pergi 2 tahun, setelah selesai kuliah aku akan kembali. Kamu tidak boleh menyukai orang lain. Tidak boleh melupakanku. Dengar tidak? Saat itu, apa yang kukatakan ya?" Aku bilang, "Iya, cerewet. Cepat masuk, jangan sampai ketinggalan pesawat." Lalu aku melepaskan jari-jarinya satu persatu. Aku mendorongnya menuju pintu pemeriksaan keamanan. Dia menoleh ke belakang setiap beberapa langkah, air matanya jatuh berderai. Aku berdiri di tempat, melihat punggungnya menghilang di kerumunan, lalu berbalik. Keluar dari bandara, aku langsung mengeluarkan ponsel, memblokir dan menghapus WeChat, Kiki, telepon, semua cara untuk menghubunginya. Pulang ke rumah, mengepak barang-barang sederhana, membeli tiket kereta api paling pagi untuk kembali ke kampung halaman. Kabur semalaman, tidak ada drama klise, tidak ada pertengkaran, tidak ada kesalahpahaman, hanya merasa bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri. Bai Ningbing terlalu baik sampai aku merasa tidak pantas untuknya. Dia seperti bintang yang baru bersinar. Ditakdirkan untuk berada di langit yang tertinggi dan paling terang. Sementara aku, Suyan, hanyalah orang biasa yang paling biasa. Cita-cita terbesarku adalah menjaga sepetak tanah di kampung halaman, menanam sayuran di musim semi, tidur siang di bawah naungan pohon di musim panas, memanggang ubi jalar di sekitar perapian di musim dingin. Jalur hidup kami berdua, sejak dia mendapatkan surat penerimaan dari sekolah film top dunia itu, sudah bercabang. Dia berlari ke depan dengan cepat. Aku berhenti di tempat. Jarak hanya akan semakin jauh. Lebih baik sakit sebentar daripada sakit berkepanjangan. Saat dia baru saja lepas landas, belum terbang terlalu tinggi, aku memutus tali itu. Itu baik untuknya, baik juga untukku. Selama 3 tahun kembali ke kampung halaman. Aku bertani, memperbaiki rumah tua, sesekali menerima pekerjaan lepas desain online. Hari-hari berlalu dengan tenang seperti kolam yang dalam di depan desa. Bahkan sebuah batu kecil pun tidak bisa menimbulkan gelombang besar. Aku pikir hidupku akan seperti ini selamanya. Sampai kepala desa mengetuk pintu rumahku, tersenyum lebar. "Suyan, ya. Kabar baik yang luar biasa. Ada semacam program kehidupan pedesaan, produksi besar, jajaran bintang.
Mereka memilih desa kita, dan secara khusus meminta untuk melihat halaman rumahmu dan syuting selama beberapa hari. Saat itu, hatiku langsung berdebar. Mengapa rumahku? Tim program mengatakan. Mereka menyukai cita rasa rumahmu, cukup alami, dan bernuansa kehidupan. Sekretaris desa menepuk pundakku dan berkata, jangan khawatir, ini tidak gratis, ada uangnya. Lumayan banyak. Saat itu, seluruh desa bisa ikut terkenal, mungkin bisa jadi objek wisata. Aku mencoba menolak, tetapi sekretaris desa sama sekali tidak memberiku kesempatan dan pergi dengan gembira. Meninggalkan kartu nama orang yang dapat dihubungi dari tim program. Keesokan harinya, orang-orang dari tim program datang, sutradara, produser, dan sekelompok staf. Mereka mengelilingi halaman kecil rumahku dan mengangguk berulang kali. Bagus. Benar-benar bagus. Di sini, ya, batu giling ini. Sumur tua ini, sangat terasa. Sutradara adalah seorang pria paruh baya. Matanya berbinar. Tuan Su, kami akan mulai menata tempat sekitar 3 hari lagi. Syuting resmi akan dimulai seminggu kemudian. Selama syuting, Anda mungkin perlu menghindar sementara. Tentu saja, kami akan mengaturkan hotel terbaik untuk Anda. Tidak perlu. Aku memotongnya, aku akan tinggal di rumah paman keduaku di sebelah. Aku harus mengawasi. Kegelisahan di hatiku tumbuh liar seperti rumput liar. 3 hari kemudian, halaman rumahku dipenuhi dengan berbagai peralatan, lampu, dan reflektor. Aku berjongkok di atap rumah paman keduaku, mengamati orang-orang yang sibuk di bawah. Ada perasaan absurd dan tidak nyata. Sehari sebelum syuting, sutradara memberiku daftar tamu terakhir dan memintaku untuk membiasakan diri dengan alurnya. Meskipun Anda tidak perlu bertemu, jangan sampai masuk ke dalam kamera. Aku mengambil kertas itu. Mataku menyapu deretan nama, dan kemudian terpaku pada yang terakhir. Bai Ningbing. Tertulis hitam di atas putih. Jariku mencengkeram tepi kertas. Mencengkeram erat hingga buku-buku jari memutih. Bai Ningbing. Aku mendengar suaraku sendiri sedikit melayang. Ya, Bai Ningbing adalah bintang tamu terbesar kami musim ini. Baru saja kembali ke negara ini dan langsung menerima tawaran program kami, popularitasnya pasti akan meledak. Sutradara sangat bersemangat hingga tak disangka, Tuan Su juga mengikuti berita hiburan. Aku menarik sudut bibirku. Tidak bicara. Mengikuti. Sangat mengikuti. Bersembunyi selama 3 tahun. Berpikir dipisahkan oleh gunung, lautan, dan kehidupan yang sangat berbeda. Namun, sebuah acara realitas langsung mendarat di halaman rumahku. Kejadian macam apa ini? Lari. Sekarang, sambil memikul barang bawaan, lari sekali lagi. Aku melihat halaman tua yang sudah diubah. Hingga tak dikenali, tetapi jejak masa kecil masih terlihat. Tiba-tiba merasa sedikit lelah. Melarikan diri dari kuil tidak akan membuat biksu melarikan diri. Kampung halaman ada di sini. Kemana aku bisa lari? Apa yang harus datang? Pasti akan datang. Keesokan harinya. Program secara resmi dimulai. Pagi-pagi sekali aku diseret oleh pamanku dan disodori sebuah topi jerami robek dan cangkul. Pergi ke lahan pribadi keluarga kita, berjalan-jalan di sana. Jangan berkeliaran di sekitar sini. Tidak baik jika tertangkap kamera. Aku memakai topi jerami, memikul cangkul. Perlahan berjalan menuju kebun sayur di ujung desa yang lain. Hatiku kacau, tak tahu apa yang kurasakan. Gugup, sedikit, takut. Sepertinya bukan itu. Lebih banyak rasa mati rasa karena sudah terlanjur. Dengan linglung mencabuti rumput liar di ladang. Matahari berangsur-angsur meninggi. Aku teringat pakaian yang dijemur di halaman, berpikir bahwa kru program seharusnya tidak dapat merekam ke sana saat ini. Jadi aku menyelinap kembali. Baru saja berjalan ke arah rumahku, aku mendengar keramaian. Lebih ramai daripada pasar. Kamera kru program serentak menyorot gerbang rumahku. Aku tanpa sadar ingin bersembunyi, tetapi kakiku terasa seperti berakar. Gerbang didorong terbuka. Sesosok orang berjalan masuk. Kemeja katun linen putih, celana pendek denim biru muda. Mengenakan topi jerami bertepi lebar yang agak berlebihan yang disiapkan oleh kru program. Sinar matahari menyinari tubuhnya. Lapisan tepi emas berbulu halus. Dia mengangkat kepalanya, menghadap ke arah kamera utama. Memamerkan senyum yang pas, dengan sedikit nostalgia dan kejutan. Sudut bibirnya melengkung. Cahaya di matanya berputar, seakurat diukur dengan penggaris. Halo semuanya. Suaranya terdengar melalui kebisingan latar belakang, jernih dan penuh senyum. Saya Bai Ningbing. Disinilah saya tinggal ketika saya masih kecil, rasanya sangat akrab. Napasku berhenti sesaat, lalu dia seolah merasakan sesuatu. Pandangannya beralih dari kamera dan tertuju tepat padaku yang bersembunyi di bawah bayangan pohon. Senyumnya langsung membeku, kelembutan yang terpancar di mata indahnya barusan. Surut seperti air pasang, bersih dan tuntas. Hanya tersisa tatapan dingin dan tajam yang seolah membeku menjadi wujud. Kemarahan, terpisah jarak belasan meter, di tengahnya ada staf yang sibuk. Dan lensa kamera yang gelap,
Kami berdua saling menatap seperti ini. Waktu seolah memanjang. Setiap detik terasa kental dan menyesakan. Aku membeku di tempat, masih memegang cangkul berlumpur di tangan. Dengan topi jerami compang-camping yang menggelikan di kepala, seperti petani bodoh yang benar-benar tersesat di lokasi syuting. Dia menatapku, aku juga menatapnya. Sudah 3 tahun sejak terakhir kali bertemu. Dia semakin cantik, cantik yang menjaga jarak, cantik yang memesona. Tidak cocok dengan rumah tanah dan lumpur, tapi amarah di matanya. Tidak berubah sama sekali. Sutradara sepertinya menyadari sesuatu dan melihat ke arah yang sama dengan Bai Ningbing. Tertegun sejenak, lalu ekspresinya sedikit berubah, buru-buru mengatakan sesuatu ke walkie-talkie. Lalu mengedipkan mata ke arahku, memberi isyarat agar aku segera pergi. Aku langsung tersadar. Tanpa sadar menundukkan pinggiran topi jerami, berbalik dan ingin menyelinap pergi. Tunggu. Suara wanita yang jernih dan dingin terdengar, tidak keras, tetapi memiliki daya tembus yang aneh. Berjalan 2 langkah, lalu berhenti, dan menatap sutradara. Wajahnya kembali menunjukkan senyum lembut yang sempurna, tetapi matanya masih tanpa kehangatan. Sutradara, siapa itu? Dia menunjuk ke arahku. Sutradara buru-buru menjelaskan, dia adalah petugas kebersihan di sini. Bukan dari kru program, Guru Ningbing tidak perlu khawatir. Setelah selesai berbicara, dia menatapku dengan tajam. Bai Ningbing bergumam, dengan nada sedikit meninggi di akhir kalimat. Dia menatapku lagi, pandangannya menyapu cangkul di tanganku dan sepatu yang penuh lumpur. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyum sangat tipis, dengan arti yang tidak jelas, terlihat sangat familiar. Dia berkata, suaranya tidak keras, tapi cukup untuk didengar oleh beberapa staf yang dekat. Dan ditangkap oleh mikrofon, mereka mengira dia adalah teman lama yang kukenal. Detak jantungku, pada saat itu, berdebar seperti genderang yang menghantam gendang telinga. Aku tidak berani menoleh ke belakang, hampir dengan gerakan kaku, melarikan diri dari area itu. Sorot mata di belakangku seperti jarum merah membara yang menusukku, membuatku mati rasa berkali-kali lipat. Kembali ke rumah paman kedua, aku mengurung diri di kamar, jantungku masih berdebar kencang. Familiar, teman lama, dia pasti sengaja. Dengan status dan kemampuan akting Bai Ningbing saat ini, ada sejuta cara untuk berpura-pura tidak kenal dan mengelabui orang. Bahkan dia bisa sama sekali tidak melihatku, tapi dia justru mengatakan kalimat itu, di kesempatan itu. Dengan nada bicara seperti itu, apa yang ingin dia lakukan? Aku terbaring di tempat tidur. Menatap pola menguning di langit-langit, pikiranku kacau balau. Setengah hari berikutnya. Aku gelisah. Rumah paman kedua tidak jauh dari rumahku, suara-suara dari sana samar-samar terdengar. Suara tawa, suara percakapan, kadang diselingi dengan suara riang Bai Ningbing. Di depan kamera, dia dengan teratur menjelaskan halaman tempat dia bermain saat kecil. Sumur tua itu, bebatuan di tembok pagar, nadanya mengandung nostalgia dan perasaan yang pas. Mendengarnya membuatku merinding. Masa kecil dan masa muda yang kami lalui bersama keluar dari mulutnya. Menjadi latar belakang yang digambarkan dengan ringan dalam naskah variety show, menjadi dia. Membumi, tidak lupa akar, catatan kaki untuk karakter yang dia perankan. Sungguh absurd. Aku mengeluarkan ponselku, layarnya hitam. 3 tahun sejak aku kembali, aku hampir menjadi orang kuno. Fungsi yang paling sering digunakan dari ponsel pintar adalah memindai kode untuk pembayaran dan melihat ramalan cuaca. Media sosial sudah lama kuhapus. Namun saat ini, semacam kegelisahan yang kuat mendorongku untuk mengunduh ulang Weibo. Install, buka, masuk akunku yang sudah tertutup debu tebal, angka merah di ikon pesan langsung meledak seketika. 999 pesan pribadi, komentar. Aduh, suka, titik merah yang padat. Memenuhi seluruh layar, ponsel bahkan macet selama beberapa detik, jariku sedikit gemetar. Membuka pesan pribadi, beberapa pesan teratas baru saja masuk, dengan kehangatan yang segar. Wochao. Saudari, cepat lihat siaran langsung kehidupan pedesaan. Kakak laki-laki yang memikul cangkul itu, apakah dia teman masa kecil yang diceritakan oleh Bai Ningbing? Tuan, apakah Anda masih hidup? Apa hubungan Anda dengan Bai Ningbing? Datang dari pencarian populer. Saudaraku, kamu terkenal, meskipun hanya siluet dan setengah wajah, tapi sangat tampan. Ketampanan pria kasar yang lusuh seperti itu, mohon cari tahu siapa teman masa kecil misterius Bai Ningbing. Apakah itu kamu? Skenario kru acara? Ya? Sensasi. Gulir ke bawah, pesan pribadi yang lebih lama beragam. Beberapa tahun lalu, karena saya pernah memposting foto pemandangan kampung halaman. Sapaan dari beberapa penggemar yang mengikuti saya, ada iklan yang tidak jelas, tetapi lebih banyak lagi. Dalam beberapa jam terakhir, seiring dengan dimulainya siaran langsung kehidupan pedesaan, masuk seperti air pasang. Dengan keterkejutan, rasa ingin tahu, dan pertanyaan gosip. Saya membuka daftar pencarian populer, 3 kata terkait terpampang di 3 teratas. Bai Ningbing, teman masa kecil, meledak. Orang asing misterius kehidupan pedesaan, populer.
Mengapa dia kabur semalaman? Tanya. Oke, kelopak mataku berkedut keras, klik yang ketiga. Yang pertama populer adalah Weibo dari akun pemasaran hiburan, dilengkapi dengan beberapa tangkapan layar siaran langsung. Satu adalah foto seluruh tubuh bayi Ningbing yang berdiri di halaman rumahku. Satu adalah wajah samping kabur yang ditangkap saat aku memikul cangkul, mengenakan topi jerami dan berbalik dengan lesu. Ada juga foto close-up ekspresi wajah bayi Ningbing yang berubah dingin saat melihat ke arahku. Teksnya ditulis dengan sangat provokatif. Hari ini ada berita besar, kehidupan pedesaan, teman masa kecil bayi Ningbing muncul dalam siaran langsung. Menurut laporan dari netizen di lokasi syuting program adalah halaman rumah tua tempat bayi Ningbing tinggal saat kecil, dan pria muda yang muncul di halaman itu. Hubungan yang tidak biasa dengan bayi Ningbing. Bayi Ningbing langsung berubah ekspresi saat melihatnya, seperti melihat teman lama yang familiar. Yang lebih aneh lagi, seorang netizen yang mengaku sebagai tetangga lama mengungkapkan bahwa teman masa kecil itu tiba-tiba pindah tak lama setelah bayi Ningbing pergi ke luar negeri. Menghilang dalam semalam dan tidak dapat dihubungi hingga sekarang. Kisah cinta tragis macam apa ini? Ikuti kami untuk perkembangan selanjutnya. Kolom komentar sudah meledak. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Novel menjadi kenyataan. Aktris papan atas dan teman masa kecilnya yang melarikan diri. Apakah hanya aku yang merasa sisi wajah pria itu sangat menawan? Meskipun berantakan, ada aura pemberontakan yang bebas. Yang penting, mengapa dia lari? Bayi Ningbing pergi ke luar negeri dan dia pindah rumah. Begitu kejam. Mungkinkah dia melakukan sesuatu yang salah pada Huan Bao? Bajingan. Tatapan mata Huan Bao padanya jelas dingin. Pasti ada cerita di baliknya. Orang asing biasa. Jelas ada cerita di baliknya. Orang asing biasa. Jejak naskahnya terlalu kuat. Selanjutnya, apakah akan ada adegan reuni? Bukan seperti naskah. Perubahan ekspresi bayi Ningbing seketika itu tidak seperti akting. Dia pandai berakting tetapi tidak terlalu mengendalikan ekspresi mikro. Apakah hanya aku yang penasaran siapa pria ini? Apakah ada perwakilan kelas? Langsung ke Weibo, Suyan, diduga orangnya. 3 tahun lalu, alamat tempat berhenti ngeblok cocok. Suyan, saudara, keluarlah dan katakan sesuatu. Aku mematikan Weibo dan melemparkan ponsel ke samping, merasakan pelipisku berdenyut-denyut. Selesai. Benar-benar selesai. Sekarang benar-benar terpapar sorotan. Aku bahkan bisa membayangkan berapa banyak wartawan dan paparazi yang akan datang. Selebriti internet akan mencoba segala cara untuk datang ke desa terpencil ini. Hari-hari tenang telah berakhir. Aku dengan kesal menggaruk rambutku, tatapanku tertuju pada ID yang telah lama mati selama 3 tahun, tetapi tiba-tiba ditag oleh banyak orang. Haruskah aku menjelaskan? Tapi bagaimana cara menjelaskannya? Mengatakan bahwa aku merasa tidak pantas untuknya? Jadi, apakah rasa rendah diri akan membuatku lari? Siapa yang akan percaya? Bahkan aku sendiri, ketika mengingatnya sekarang. Merasa itu munafik dan konyol. Atau bisa dibilang, aku muak menunggu. Muak dengan ketidakpastian. Jadi, aku dengan tegas memutuskan hubungan. Itu semakin memperkuat reputasi sebagai bajingan. Apapun yang kukatakan akan salah. Aku sedang menatap langit-langit dengan linglung. Ponsel yang tergeletak di tempat tidur tiba-tiba bergetar. Bukan ada notifikasi Weibo. Itu pesan teks. Entah kenapa aku sudah menduganya. Perlahan aku mengambil ponsel itu. Berhenti di jalan, ada pesan teks dari nomor asing, isinya hanya beberapa kata. Kenapa hari pertama aku kembali ke negara ini? Rumahmu kebetulan pindah? Waktu pengiriman. 5 menit yang lalu. Catatan menunjukkan, Namun nomor itu, meski sudah 3 tahun berlalu, aku masih bisa mengenalinya dalam sekejap. Nomor palsu 1017, tanggal lahirnya, bayi Ningbing. Dia benar-benar datang mencariku. Aku menatap pesan itu. Jari tergantung di atas layar, tetapi tidak bisa mengetik satu kata pun. Penjelasan? Menjelaskan dari mana? Mengatakan aku pengecut? Mengatakan aku rendah diri? Mengatakan aku so pintar berpikir itu yang terbaik untukmu? Dia tidak akan percaya. Atau lebih tepatnya, dia tidak membutuhkan penjelasan seperti itu. Sejauh yang aku tahu tentang dia mengirim pesan ini. Sama sekali bukan untuk mencari jawaban. Dia melampiaskan emosi. Dia bertanya. Dia menggunakan cara ini untuk memberitahuku. Suyan, kau tamat. Kau tidak bisa menghindar lagi. Aku menyeka wajahku, mematikan layar ponsel. Melemparkannya kembali ke tempat tidur. Di luar jendela, kehidupan pedesaan. Kebisingan kru acara tampaknya sedikit berkurang. Mungkin mereka beralih lokasi untuk syuting yang lain. Sisa cahaya matahari terbenam menembus jendela kaca, menyinari bercak cahaya kuning redup di lantai semen. Di halaman, pohon gardenia yang ditanam ibuku semasa hidupnya, tahun ini berbunga sangat lebat. Aromanya terbawa angin malam, sangat kuat hingga sedikit memualkan, sangat mirip dengan masa muda kita. Yang belum sempat berkembang dengan baik, sudah menuju kebusukan. Entah berapa lama berlalu. Ponsel bergetar lagi, masih pesan teks, dari nomor yang sama.
Kali ini isinya lebih pendek, hanya 3 kata, ditambah tanda baca. Bicara. Melalui layar, aku bisa membayangkan ekspresinya saat ini. Pasti tegang, alisnya yang indah sedikit berkerut, matanya menahan amarah. Dan mungkin sedikit rasa sakit hati yang bahkan dia sendiri tidak sadari. Hatiku seperti tertabrak sesuatu, terasa sakit dan mati rasa. Akhirnya aku tetap mengambil ponsel. Membuka kotak balasan, jari-jari ragu di atas keyboard, menghapus dan mengubah. Akhirnya hanya mengirim satu kalimat kaku. Tidak ada yang perlu dijelaskan, itu masa lalu. Klik kirim, lalu dengan cepat mematikan telepon. Menjejalkan telepon di bawah bantal, seolah-olah dengan begitu bisa mengisolasi semua tekanan yang dibawa oleh nomor itu. Aku berbaring di tempat tidur, membuka mata, sampai malam benar-benar menelan. Sedikit cahaya terakhir, paman kedua memanggilku untuk makan malam, aku tidak nafsu makan. Berkilah tidak enak badan, malam semakin larut, desa kembali sunyi. Tim produksi sepertinya sudah selesai bekerja, arah halaman rumahku di kejauhan juga sudah gelap. Tapi aku tahu, beberapa hal, sekali diungkit, tidak akan pernah bisa kembali lagi. Keesokan harinya, aku terbangun oleh suara gebrakan pintu yang keras. Suyan, Suyan, cepat buka pintu. Terjadi sesuatu. Itu suara paman keduaku, cemas sampai berubah nada. Aku tiba-tiba melompat dari tempat tidur, bergegas membuka pintu. Paman kedua berkeringat deras. Menunjuk keluar, cepat, cepat pergi ke halaman rumahmu. Bintang besar itu, Nona Bai. Dia pingsan. Otakku. Terdengar suara berdengung, kosong. Pingsan? Bai Ningbing, tidak sempat berpikir panjang, aku asal memakai kaos. Menyeret sandal dan bergegas keluar. Udara pagi di desa lembab, tapi aku malah berkeringat deras. Di luar halaman rumahku banyak orang berkumpul. Staf tim produksi, penduduk desa yang ingin menonton. Suasana kacau balau. Sutradara dan produser berputar-putar cemas, beberapa petugas medis yang menyertai. Sedang berjongkok di tengah halaman. Aku menyingkirkan kerumunan dan masuk. Bai Ningbing berbaring di bawah pohon locus tua itu. Di kursi malas rotan. Itu tempatku bersantai kemarin sore. Wajahnya pucat, matanya tertutup rapat, dahinya ditutupi lapisan keringat dingin yang tipis. Bibirnya tidak berdarah, mengenakan gaun panjang katun bermotif bunga yang diganti oleh tim produksi. Ada sedikit tanah, roknya berantakan, di tangannya. Masih menggenggam erat sesuatu, sebuah kotak timah tua yang kukenal, pinggirannya sudah berkarat. Kotak itu adalah tempatku menyimpan harta karun. Saat kecil, diselipkan di celah dinding bawah tempat tidurku, bahkan orang tuaku pun tidak tahu. Bagaimana dia menemukannya, dan pingsan di sini, ada apa ini? Aku mendengar suaraku tercekat, sutradara melihatku, seperti menemukan dewa penolong. Tuan Su, akhirnya Anda datang. Guru Ningbing tadi pagi bilang ingin jalan-jalan sendiri. Mencari kenangan masa kecil, tidak mau diikuti. Jadi kami tidak terlalu memperhatikannya. Siapa sangka sudah lebih dari setengah jam belum kembali, asisten mencarinya. Dan menemukannya pingsan di sini, sambil memegang ini. Dia menunjuk kotak timah itu. Dokter yang ikut adalah seorang wanita paruh baya, dia mengangkat kepala dan berkata dengan cepat, penilaian awal mungkin karena gula darah rendah. Ditambah emosinya agak bergejolak, tidak masalah besar, sudah ditambahkan gula. Perlu istirahat tenang. Tapi dia belum sepenuhnya sadar, tangannya menggenggam terlalu erat. Kotaknya tidak bisa diambil, emosinya bergejolak. Aku melihat wajah pucat Bai Ningbing. Dan tangannya yang menggenggam erat kotak timah itu, hingga memutih, ada sesuatu di hatiku yang mencelos. Biarkan aku mencoba. Aku melangkah maju, berjongkok di sampingnya. Suasana di sekeliling langsung menjadi hening, semua mata tertuju padaku, dengan rasa ingin tahu. Ningbing, aku merendahkan suara, menyebut nama yang sudah 3 tahun tidak kuucapkan. Lepaskan. Dia tidak bereaksi, alisnya tampak semakin berkerut. Aku menarik napas dalam-dalam, dengan tangan yang lain, dengan sangat lembut. Satu persatu membuka jari-jarinya, bergerak dengan sangat hati-hati, seolah memperlakukan porselen yang rapuh. Mungkin karena merasakan sentuhan yang familiar, mungkin karena mendengar suara, jari-jarinya benar-benar perlahan melepaskan genggamannya mengikuti kekuatanku, kotak timah itu jatuh ke tanganku. Terasa berat, dan pada saat itu juga, bulu mata Bai Ningbing yang lebat bergetar. Perlahan membuka matanya, tatapannya mulai buyar selama beberapa detik, lalu dengan cepat fokus. Mendarat di wajahku yang dekat, tidak dingin, tidak marah. Hanya kekosongan yang luas, kerapuhan yang melepaskan semua kepura-puraan, tetapi hanya berlangsung sesaat. Cangkang keras berduri yang dulu familiar itu muncul kembali, dia memalingkan muka. Menopang tubuhnya, mencoba duduk. Jangan bergerak, dokter buru-buru menahannya. Istirahat lagi sebentar. Bagaimana perasaannya? Pusing? Saya baik-baik saja. Suara Bai Ningbing sedikit serak, tetapi sangat tenang. Pandangannya menyapu kerumunan yang menonton, akhirnya tertuju pada kotak besi di tanganku. Berhenti sejenak.
lalu dengan cepat mengalihkan pandangan. Maaf, telah menyebabkan masalah bagi semua orang. Mungkin karena sedikit gula darah rendah, penyakit lama, katanya kepada sutradara dan staf. Nada bicaranya kembali seperti biasa. Tenang, hanya saja wajahnya masih tidak terlalu baik. Sutradara menghela napas lega. Berkali-kali mengatakan tidak apa-apa, biarkan dia beristirahat dengan baik, pengambilan gambar hari ini bisa disesuaikan. Kerumunan perlahan bubar, hanya menyisakan beberapa staf inti dan asisten dokter. Bai Ningbing bersandar di dinding. Memejamkan mata, seolah menenangkan diri. Sinar matahari menembus celah-celah dedaunan. Menjatuhkan bintik-bintik cahaya yang kecil dan bergetar di wajahnya. Aku memegang kotak timah itu, berdiri di tempat. Pergi juga tidak, tinggal juga tidak. Suyan. Tiba-tiba dia berbicara tanpa membuka mata. Yang kamu pegang, itu barangku, katanya. Aku terkejut, menunduk melihat kotak besi di tangan. Ini penyelamat hidupku, itu benar. Tapi kenapa jadi barangnya? Di dalamnya ada yang aku sembunyikan waktu kecil. Aku mencoba menjelaskan. Aku tahu. Dia memotong perkataanku, akhirnya membuka mata. Menatapku. Tatapannya tenang dan datar, tetapi membawa kekuatan yang tak terbantahkan. Kelereng, kartu botol air, dan beberapa kerikil. Benar kan? Aku terdiam. Bagaimana dia bisa tahu begitu jelas? Dia sepertinya membaca pikiranku, sudut mulutnya sedikit tertarik, seperti mengejek. Atau seperti sesuatu yang lain. Karena, itu aku yang memasukkannya. Aku benar-benar linglung. Dia meronta, mencoba berdiri. Dokter ingin membantunya, tetapi dia dengan ringan menggelengkan tangannya dan berdiri dengan berpegangan pada pegangan tangan. Meskipun masih sedikit goyah, dia berjalan di depanku dan mengulurkan tangan. Mengambil kotak timah itu dari tanganku. Tutup kotak berkarat itu dengan susah payah dibukanya. Di dalamnya tidak ada kelereng atau kartu. Hanya setumpuk tebal surat yang diikat dengan pita sutra ungu. Kertas aprikotnya berwarna biru muda seragam. Di sudut kanan bawah, tertulis dengan tulisan tangan yang indah nama Suyan, dan di bagian pengirim. Kosong. Tanggal stempel pos surat teratas adalah 4 tahun lalu. Surat terbaru adalah 3 tahun lalu, sekitar 3 bulan setelah dia pergi ke luar negeri. Seluruh tumpukan besar, puluhan bahkan ratusan surat, tergeletak diam di dalam kotak timah berkarat. Aku seperti terpaku di tempat, darah langsung menyerbu kepalaku, lalu surut dengan bersih dalam sekejap. Dia pernah menulis surat kepadaku, begitu banyak surat, tapi satu surat pun tidak kuterima. Aku sama sekali tidak tahu keberadaan surat-surat itu. Bai Ningbing mengeluarkan surat teratas, ujung jarinya membelai tepi amplop yang sedikit menguning, lalu mengangkat matanya menatapku. Di mata indahnya itu, ini dengan jelas tercetak kebingungan dan keterkejutanku. Bulan pertama setelah aku pergi ke luar negeri. Dia menulis 2 surat setiap minggu, kemudian menjadi 1 surat seminggu. Lalu, sebulan sekali. Suaranya sangat pelan. Tanpa nada tinggi rendah, seolah menceritakan kisah orang lain. Dia menulis selama setahun penuh. Setiap kali, dia mengirimkannya ke alamat ini. Dia berhenti sejenak, pandangannya menyapu. Halaman kecil tempat kami dulu tumbuh bersama. Tapi surat-surat itu sepertinya tersesat. Tidak ada satupun balasan. Dia menarik sudut bibirnya, senyumnya dingin. Suyan, menurutmu Paman Youcai tidak dapat diandalkan? Atau orang yang menerima surat sama sekali tidak ingin menerimanya? Aku membuka mulutku, tenggorokanku seperti tersumbat sesuatu, tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Ternyata, ketika aku dengan sok tahu memutuskan semua hubungan, mengira telah menghilang sepenuhnya dari dunianya. Dia pernah mencoba menggunakan cara paling kuno dan paling bodoh, berulang kali mengirimkan pesan kepadaku. Dan aku, seperti orang bodoh, tidak tahu apa-apa tentang ini. Bahkan di lubuk hatiku, mungkin pernah diam-diam menyalahkan ketidakpeduliannya. Dan perasaan absurditas yang besar atas kelalaian dan kesadaran yang terlambat. Masih berpura-pura menenggelamkanku, aku mendengar suaraku yang kering, aku tidak tahu. Ada surat-surat ini, ketika aku kembali, rumahku sudah kosong, aku pikir kota ini sudah lama hilang. Benarkah? Bai Ningbing terkekeh pelan, tatapannya tertuju padaku. Dengan penilaian, jadi kamu bukan karena menerima sesuatu. Atau takut menerima sesuatu, makanya tidak sabar untuk pindah di malam hari. Kaburlah, pindah, 2 kata itu diucapkan dengan berat. Tidak, aku membantah tanpa sadar, suaraku sedikit meninggi. Aku hanya merasa, kata-kata selanjutnya. Namun, aku tidak bisa mengatakannya apapun yang terjadi, merasa tidak pantas untukmu, merasa harus melepaskanmu untuk terbang. Kedengarannya sekarang seperti seorang pengecut yang menyedihkan. Merasa apa? Bai Ningbing bertanya, selangkah maju mendekat, aroma samar dari tubuhnya. Tercampur dengan bau obat, masuk ke hidungku, meskipun wajahnya pucat. Auranya tidak berkurang sedikit pun, udara di sekitarnya tampak membeku, sutradara dan staf saling memandang. Tidak ada yang berani menyela saat ini jelas sudah di luar program,
Kejadian tak terduga. Lebih seperti penyelesaian dendam pribadi, aku menatap matanya yang dekat. Di dalamnya bergejolak terlalu banyak emosi yang kompleks, kemarahan, kekecewaan, kebingungan, dan juga sedikit luka yang berusaha disembunyikan. Hal-hal yang kupikir sudah lama dihaluskan oleh waktu dan jarak, ternyata tidak pernah hilang. Hanya disembunyikan dengan hati-hati olehnya, sampai saat ini, diledakkan sepenuhnya oleh kotak besi berkarat ini. Aku merasa, aku mendengar suaraku serak sekali. Setiap kata seolah-olah diperas dari dadaku, kita bukan orang dari dunia yang sama. Bai Ningbing. Kamu ingin menjadi sangat terkenal, berdiri di tempat yang paling terang, sedangkan aku hanya ingin menjaga tempat ini, menjalani kehidupan yang tenang, melanjutkan hidup. Itu akan menjadi beban bagimu, dan juga bagiku. Akhirnya terucap juga, alasan yang selama 3 tahun ini, di malam-malam tanpa tidur. Ku poles berulang kali untuk meyakinkan diriku sendiri. Bai Ningbing mendengarkan dengan tenang, tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Setelah aku selesai berbicara, dia perlahan mengedipkan matanya. Suyan, dia menyebut namaku. Suaranya ringan seperti desahan. Siapa yang memberitahumu bahwa duniaku tidak bisa kau masuki? Aku terkejut. Lalu siapa yang mengizinkanmu? Secara sepihak memutuskan apa yang terbaik untukku? Dia melanjutkan bertanya. Nadanya tenang, namun setiap kata bagai pisau. Kau merasa itu beban. Jadi kau lari bahkan tanpa bertanya padaku, bahkan tanpa mengucapkan perpisahan yang layak. Suyan, seberapa rendah kau menilaiku? Atau seberapa rendah kau menilai dirimu sendiri? Aku terdiam oleh pertanyaannya. Dadaku terasa seperti lubang besar yang terbuka. Angin dingin berhembus masuk. Surat-surat ini. Dia mengangkat kotak besi di tangannya. Menggoyangkannya, surat-surat di dalamnya mengeluarkan suara gemerisik. Itu adalah duniaku yang kutinggalkan untukmu. Aku ingin memberitahumu, dunia luar itu luas. Anginnya sangat dingin, tapi setiap kali aku melihat sesuatu yang menyenangkan, makan sesuatu yang enak. Menghadapi kesulitan, orang pertama yang ingin kubagi adalah kamu. Dia menatapku, matanya memerah dengan kecepatan yang terlihat jelas, tapi dia dengan keras kepala mendongakkan kepalanya. Tidak membiarkan air mata itu menggenang. Tapi kau menguncinya di luar pintu. Tidak. Kau langsung menghancurkan pintunya dan melarikan diri. Dia menarik senyum yang lebih buruk dari tangisan. Suyan, kau benar-benar brengsek. 2 kata terakhir itu, dengan sedikit getaran, jatuh dengan lembut ke tanah. Dan juga menghantam hatiku dengan berat. Udara di sekitar sunyi senyap, bahkan suara angin pun berhenti. Sutradara berusaha keras mengendalikan situasi, mencoba menutupi kebenaran, mencoba mematikan semua peralatan. Ini bukan lagi sekadar materi variety show. Ini adalah adegan emosional yang hidup dan berdarah. Setelah Bai Ningbing selesai berbicara, sepertinya dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Tubuhnya bergoyang sedikit sekali sehingga hampir tidak terlihat. Asisten di sampingnya dengan cepat dan sigap menahannya. Dia tidak lagi menatapku, memeluk kotak timah itu. Berbalik, dengan bantuan asisten, selangkah demi selangkah. Perlahan tapi pasti menuju ruang istirahat sementara yang dibangun oleh tim produksi. Punggungnya tegak, tetapi entah kenapa memancarkan kerapuhan yang sunyi. Aku berdiri di tempat, hanya berjarak beberapa meter, di tengah panggung seperti badut, tangan kosong. Hati juga kosong, hanya suara dingin, bajingan, itu bergema berulang-ulang di telinga. Ternyata, apa yang aku kira? Demi kebaikannya, apa yang aku kira tegas dan lugas? Di matanya, hanyalah pelarian pengecut, adalah pengkhianatan yang tidak bertanggung jawab. Matahari masih bersinar cerah, ayam-ayam di halaman berjalan mondar-mandir dengan santai. Dari kejauhan terdengar suara televisi dari rumah tetangga. Semuanya seperti biasa, hanya duniaku, yang dalam beberapa menit terakhir hancur berantakan, menjadi berantakan. Ternyata, beberapa luka, bukan berarti tidak akan sakit jika tidak disentuh. Hanya saja terkubur di tempat yang paling dalam, menunggu saat yang tak terduga, beserta darah dan daging. Terkoyak untuk diperlihatkan padamu. Bai Ningbing dikerumuni oleh asisten dan staf. Kembali ke mobil van sementara untuk beristirahat. Sutradara menyeka keringat di dahinya, berjalan mendekat. Menatapku dengan ekspresi rumit, menepuk bahuku, menghela napas. Tidak mengatakan apa-apa, dan ikut pergi. Para tetangga yang menonton juga berbisik-bisik sambil bubar, sesekali menoleh ke arahku, tatapan mereka penuh rasa ingin tahu dan ingin menyelidiki. Halaman itu seketika kosong, hanya tersisa aku seorang diri, serta rumput-rumput yang terinjak-injak di tanah. Dan aroma samar Bai Ningbing yang belum sepenuhnya menghilang di udara. Aku perlahan berjongkok. Duduk di akar pohon tua yang terbuka, jari-jari menekan pelipis yang berdenyut dengan kuat. Surat di kotak timah, surat yang dia tulis, aku bahkan tidak berani membayangkannya. Surat-surat yang tidak pernah sampai. Apa yang mereka tulis? Apakah berbagi pengalaman baru di negeri asing? Atau menceritakan kesepian dan keluhan perjuangan sendirian? Atau pertanyaan dan penantian berulang-ulang tanpa jawaban?
Dan aku, seperti orang bodoh yang sempurna, bersembunyi di dalam tempurungku sendiri, sok-sokan. Mengalah, tapi malah menjadi pisau paling tajam yang menusuknya. Ponselku bergetar di saku. Aku duduk diam. Tanpa melihat pun aku tahu, mungkin ini dari Weibo. Pasti ada berita baru. Adegan tadi, meskipun sutradara sudah membersihkan lokasi tepat waktu, tetap saja tidak ada jaminan tidak ada staf yang cepat tanggap atau penduduk desa yang merekamnya dengan ponsel dan menyebarkannya. Benar saja, tidak lama kemudian, paman kedua datang dengan tergesa-gesa sambil memegang ponsel tuanya, Yan Wazi. Gawat, anak-anak muda di desa bilang kamu dan bintang besar itu masuk TV. Bukan acara, tapi semacam video pendek. Ada macam-macam omongan. Aku menerima ponsel yang disodorkan paman kedua. Di layar ada sebuah platform video pendek, sebuah video yang buram dan goyang, tapi bisa dengan jelas dikenali. Sosokku dan Bai Ningbing, disertai judul yang sensasional dan musik latar yang bising. Kolom komentar lebih berantakan daripada Weibo, berbagai macam tebakan, makian, dan komentar orang yang menonton keramaian membanjiri layar. Sudah terbukti, pasti karena teman sekampung halaman. Lihat suasananya, pria ini meninggalkan Huan Bao. Bunuh pria itu, mati saja. Apa hanya aku yang merasa pria ini juga terlihat sedih? Mungkin ada kesalahpahaman. Huan Bao menangis, aku merasa kasihan. Apa yang dilakukan tim produksi acara? Lindungi Huan Bao kami. Pria biasa ini tampan sekali, tapi kalau dia memang pria brengsek, lebih baik jangan. Skenario? Pasti skenario. Acara variety show zaman sekarang benar-benar melakukan apa saja demi popularitas. Entah itu skenario atau bukan, aku suka. Kisah cinta lama bersemi kembali. YDS, Yong Yuan Dishen, selamanya dewa. Aku mengembalikan ponsel itu kepada paman kedua, dan menarik sudut bibirku. Tidak apa-apa. Paman kedua, jangan dilihat, itu semua hanya rumor palsu. Paman kedua menatapku. Ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu, pada akhirnya hanya menghela napas berat. Urusan kalian anak muda. Paman kedua tidak mengerti, tetapi gadis itu, sebelum pingsan tadi, berkeliaran di halamanmu ini cukup lama, hanya menatap pohon singa itu. Juga sumur itu, tatapannya terlihat sangat tidak nyaman. Paman kedua menggelengkan kepala dan pergi dengan tangan di belakang punggung. Aku mendongak ke pohon singa yang tinggi di halaman. Saat musim gugur, akan penuh dengan lampion kecil berwarna merah keemasan. Dulu, Bai Ningbing selalu mengeluhiku. Memanjat pohon untuk memetik singa, sangat kikuk, dia sendiri di bawah dengan cemas melompat-lompat. Juga sumur tua itu, di musim panas kami menjatuhkan semangka ke dalamnya untuk didinginkan, lalu duduk di tepi sumur dan memakannya bersama. Kesejukan yang manis bisa menghilangkan panasnya sepanjang musim panas. Ternyata, dia semua ingat. Menepuk-nepuk debu di celana, tidak bisa terus seperti ini. Masalah ini dimulai karena diriku. Setidaknya aku tidak bisa seperti kura-kura yang menyembunyikan kepala dan bersembunyi. Membiarkan Bai Ningbing sendirian menghadapi semua rumor dan tatapan ingin tahu. Meskipun dia mungkin sama sekali tidak membutuhkanku. Aku berjalan ke dekat area istirahat sementara yang dibuat oleh tim produksi. Di sana ada garis polisi yang menghalangi, ada staf yang berjaga. Melihatku, tatapan mereka agak aneh, tetapi tidak ada yang menghalangiku. Pintu mobil Bai Ningbing tertutup. Asistennya, seorang gadis berambut pendek yang terlihat cakap dan rapi, sedang berdiri di luar mobil, memegang ponsel dan berbicara pelan. Alisnya berkerut erat. Melihatku berjalan mendekat, dia menghentikan panggilan. Tatapannya membawa penilaian dan kewaspadaan yang samar. Tuan Su, ada apa? Nadanya sopan tetapi menjaga jarak. Aku ingin bertemu Bai Ningbing, kataku. Asisten itu mengangkat alis. Kak Ningbing perlu istirahat. Tidak nyaman menerima tamu. Lagi pula, Tuan Su. Dia berhenti sejenak, suaranya direndahkan sedikit. Situasi tadi, kamu juga sudah lihat, apapun masalah pribadi yang kalian miliki sebelumnya. Sekarang Kak Ningbing adalah tamu acara, seorang tokoh publik, kemunculanmu sudah sangat mengganggunya, bahkan mungkin memengaruhi pekerjaan dan reputasinya. Kuharap kamu bisa mengerti dan menjaga jarak sementara. Dia bicara terus terang dan tidak sopan, tapi dari sudut pandangnya, itu bisa dimaklumi. Aku tahu. Aku mengangguk. Aku hanya ingin secara pribadi meminta maaf padanya. Ada beberapa hal yang perlu diperjelas. Setelah selesai bicara, aku akan pergi dan tidak akan mengganggu istirahatnya atau muncul lagi di area syuting. Asisten itu tampak kesulitan, jelas tidak percaya perkataanku, dan tidak ingin aku mendekati Bai Ningbing lagi. Saat itu juga, pintu mobil van itu tiba-tiba terbuka dari dalam. Bai Ningbing berdiri di ambang pintu. Dia sudah mengganti gaun bermotif bunga-bunganya, mengenakan kaos katun putih sederhana dan celana panjang olahraga abu-abu muda. Wajahnya tidak banyak riasan, warnanya masih agak pucat. Tapi matanya sudah kembali jernih dan tenang. Bahkan menatap Xiao Yang, asistennya, dengan sedikit lelah.
Dia berbicara dengan suara agak serak, ditujukan pada asistennya. Biarkan aku berbicara dengannya sebentar. Kak Ningbing, kondisi tubuhmu? Asisten Xiao yang panik. Tidak apa-apa, hanya beberapa menit. Nada bicara Bai Ningbing sangat datar, tetapi tidak bisa dibantah. Xiao yang menatapnya. Kemudian memelototiku dan akhirnya dengan enggan mundur beberapa langkah, membelakangi kami. Tetapi tetap menjaga jarak yang memungkinkan untuk segera menghampiri. Bai Ningbing turun dari mobil van. Menutup pintu dengan santai. Kami terpisah beberapa meter. Maaf, dia sepertinya tertawa kecil, dengan nada mengejek. Minta maaf untuk apa? Minta maaf karena pergi tanpa pamit? Atau minta maaf karena tidak membaca semua surat itu? Atau dia akhirnya mengalihkan pandangannya kepadaku. Minta maaf karena membuatku terlihat seperti orang bodoh? Menunggu gema yang tidak akan pernah ada. Setiap kalimat seperti cambuk yang mencambuk hatiku. Itu semua aku menarik napas dalam-dalam, memaksa diriku sendiri. Menyambut tatapannya, maafkan aku, Bai Ningbing. Itu adalah kesombonganku, itu adalah kelemahanku, itu aku. Aku mengacaukan segalanya. Aku pergi dulu bukan karena menerima sesuatu. Atau takut menerima sesuatu. Aku benar-benar merasa kita telah mencapai persimpangan jalan. Kamu akan pergi ke tempat yang lebih besar dan lebih jauh. Tempat itu sangat bagus, tapi bukan tempat yang harus aku tuju atau ingin aku tuju. Aku pikir memutuskan hubungan sepenuhnya akan baik untuk kita berdua. Membiarkanmu terbang tanpa beban dan membiarkanku merasa nyaman dengan keadaan saat ini. Kecepatan bicaraku sangat lambat, berusaha mengatur kata-kata, menggali pikiran pesimis yang terpendam jauh di lubuk hati. Yang belum pernah kusampaikan kepada siapapun dengan serius, membentangkannya di depannya. Aku tidak pernah berpikir kamu akan menulis surat, apalagi berpikir. Surat-surat itu akan dimasukkan begitu saja ke dalam itu oleh orang tuaku saat membersihkan barang-barang lama. Kotak yang kupikir sudah lama hilang, dibawa kembali ke kampung halaman bersama dengan tumpukan barang rongsokan yang tidak berguna. Dan secara keliru dilupakan di celah dinding. Aku tersenyum pahit. Kedengarannya seperti alasan, tapi faktanya memang absurd seperti ini. Aku berharap untuk melihat rumah ini dengan cermat, melihat barang-barang lama yang dibawa kembali, mungkin aku bisa menemukannya. Tapi aku tidak melakukannya. Aku seperti desertir, melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Dan mengatakan pada diri sendiri bahwa melakukan hal itu benar. Bai Ningbing mendengarkan dengan tenang. Tidak ada ekspresi di wajahnya, hanya jari-jarinya yang tergantung di sisi tubuhnya sedikit mengerut. Dalam 3 tahun ini, aku hidup dengan sangat tenang. Aku melanjutkan. Suaraku merendah, bertani, memasak, memperbaiki dan menambal, kadang-kadang mengambil pekerjaan. Aku pikir aku sudah meletakkan masa lalu. Semua itu, sampai aku melihatmu kembali di TV, sampai kamu mendorong pintu halaman rumahku, aku berhenti sejenak, merasa mataku sedikit perih. Baru aku sadari, aku sama sekali belum melepaskannya. Aku hanya menguburnya. Menguburnya dalam-dalam, menipu diri sendiri dan berkata sudah lupa. Bai Ningbing. Aku menyesal, bukan menyesal pergi, tapi menyesal. Pergi dengan cara seperti itu, menyesal tidak punya keberanian untuk menjelaskannya langsung padamu. Menyesal membiarkanmu menanggung semua keraguan dan kesedihan sendirian. Setelah mengatakan ini, aku seperti kehabisan semua tenaga. Terdiam, menunggu penghakimannya. Sinar matahari menembus dedaunan. Di ruang kosong di antara kami, dari kejauhan terdengar suara samar tim produksi yang menyesuaikan peralatan. Sudah lama sekali, begitu lama hingga kupikir dia tidak akan bicara lagi. Baru dia berkata dengan pelan, suaranya melayang seperti desahan. Suyan, kamu masih saja merasa paling tahu. Hatiku tercekat. Kamu merasa ini demi kebaikanku? Jadi kamu mengambil keputusan untukku. Kamu merasa tidak pantas untukku? Jadi, secara sepihak mengakhiri hubungan. Kamu merasa kehidupan yang tenang adalah yang kamu inginkan, jadi kamu bersembunyi di sini. Dia mengangkat matanya. Pandangannya jernih, dengan jelas memantulkan wajahku yang panik dan bingung. Apakah kamu pernah bertanya apa yang aku inginkan? Aku kehilangan kata-kata. Yang aku inginkan, selalu sederhana. Dia maju selangkah kecil, mempersempit jarak di antara kami. Aku bahkan bisa melihat dengan jelas di pipinya yang belum kering. Cahaya air yang kecil. Yang aku inginkan, bukanlah berdiri sendirian di tempat yang disebut paling terang. Yang aku inginkan adalah, tidak peduli seberapa tinggi aku terbang, seberapa jauh aku pergi, saat menoleh ke belakang, tahu ada seseorang di sana. Tidak perlu dia hebat atau bersinar, cukup dia ada di sana. Sudah cukup, suaranya sangat pelan, namun membawa beban yang sangat berat. Setiap kata menghantam hatiku. Tapi, kau bahkan tidak bertanya, langsung takut aku tersingkir. Suyan. Atas dasar apa? Aku terdiam, jantungku seperti diremas erat oleh sebuah tangan tak kasat mata, sakitnya tak bisa mengeluarkan suara. Surat-surat itu. Dia mengangkat pandangannya, melihat ke ladang yang jauh, suaranya merendah.
Awalnya adalah keluhan, mengeluh makanan di luar negeri tidak enak, mengeluh bahasa yang tidak dimengerti, mengeluh rindu rumah. Kemudian, adalah berbagi. Berbagi bahwa urusanku berhasil, berbagi saat pertama kali aku berdiri di atas panggung penghargaan. Berbagi keluhanku tentang media tidak bertanggung jawab yang menulis omong kosong. Lalu, adalah pertanyaan, menanyakan kenapa kamu tidak ada kabar sama sekali, menanyakan apakah aku melakukan kesalahan. Dia menarik napas, berusaha menenangkan suaranya. Surat terakhir. Aku berkata, Suyan, jika kamu benar-benar tidak ingin memperhatikanku lagi, setidaknya katakan langsung padaku, jangan biarkan aku seperti lelucon, berbicara sendiri. Dia menoleh, aku hampir membungkuk. Aku tidak pernah seperti saat ini. Menyadari dengan jelas betapa bodoh dan kejamnya keputusan, demi kebaikannya, yang kubuat dulu. Maaf. Keputusan, demi kebaikannya, betapa bodoh dan kejamnya. Maaf. Selain 3 kata pucat dan tak berdaya ini, aku tidak bisa mengatakan apapun lagi. Bai Ningbing mengangkat tangannya. Menghapus air mata di wajahnya dengan kuat, seolah ingin menghapus semua jejak kelemahan. Suyan, permintaan maafmu, aku terima. Dia menatapku, sorot matanya kembali seperti sebelumnya, dingin dan menjaga jarak. Tapi di kedalamannya, sepertinya ada sesuatu yang berbeda. Tapi beberapa hal, yang sudah pecah tetaplah pecah, katanya. Tidak bisa diperbaiki hanya dengan kata maaf, katanya. Setelah dia selesai bicara. Dia tidak melihatku lagi, berbalik menuju mobil RV. Bai Ningbing. Aku tanpa sadar memanggilnya, langkahnya terhenti, tidak menoleh. Surat-surat itu, tenggorokanku tercekat. Biarkan aku melihatnya, dia membelakangiku, terdiam selama beberapa detik. Buang saja, katanya, suaranya tenang tanpa emosi. Pagi ini, awalnya aku ingin mencari tempat untuk membakarnya, tapi tak disangka. Gula darahku rendah. Selesai bicara, dia membuka pintu mobil. Dia masuk mobil, pintu mobil tertutup perlahan di depanku. Memisahkan 2 dunia di dalam dan di luar. Aku berdiri di tempat, melihat pintu mobil yang tertutup rapat. Melihat wajahku sendiri yang linglung terpantul di jendela mobil. Buang saja. Mungkin itu yang terbaik. Kenangan tentang penantiannya selama setahun. Kekecewaan. Akhirnya kembali sunyi di ujung jarinya. Mungkin seharusnya aku tidak melihatnya lagi. Beberapa kesalahan. Terjadi ya terjadilah. Beberapa retakan, ada ya ada saja. Tidak semua maaf bisa dibalas dengan tidak apa-apa. Juga tidak semua orang yang pergi berhak untuk menoleh ke belakang. Matahari masih menyengat, membuat kulitku yang telanjang terasa panas. Tapi di suatu tempat di dalam hatiku, rasanya seperti ada yang hilang, kosong melompong. Dipenuhi angin yang bertiup. Perlahan, aku berbalik. Berjalan selangkah demi selangkah menjauhi mobil RV, kembali ke rumah tuaku yang meski reot, setidaknya masih bisa memberiku kedamaian. Dunia yang dalam adalah dunianya, gemerlap dan indah, tapi tidak ada hubungannya lagi denganku. Dangkal adalah duniaku, setenang air. Tapi hanya tersisa air yang tergenang. Di antara kami, terbentang waktu 3 tahun. Sepucuk surat yang belum sampai dalam beberapa puluh menit, dan sebuah kesalahan yang gegabah dan tidak bisa diperbaiki. Seperti 2 garis yang bersinggungan sesaat lalu menjauh dengan cepat. Mungkin, benar-benar tidak akan ada persimpangan lagi. Tim produksi jelas mengubah strategi. Bai Ningbing sudah, dengan alasan kondisi fisik yang tidak baik dan butuh istirahat, menghentikan sementara rekaman outdoor berikutnya. Sebagian besar waktu, dia berada di RV. Atau di ruang istirahat sementara yang disiapkan di desa. Sorotan kamera lebih banyak. Memberikan pemandangan pedesaan dan tamu lainnya, halaman rumahku. Tampaknya menjadi tabu yang halus, kru acara berusaha menghindarinya, tamu lainnya. Juga diam-diam tidak mendekat ke sini, diskusi di desa tentang aku dan Bai Ningbing. Membara selama beberapa hari, tetapi karena tidak ada energi baru yang muncul, perlahan mereda. Di era internet, berita heboh datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Pencarian populer baru menggantikan topik lama, hanya penggemar sporadis. Masih akan datang ke bawah Weiboku untuk meninggalkan pesan, menanyakan beberapa kalimat tindak lanjut, tidak mendapatkan tanggapan. Kemudian bubar, hidup tampaknya kembali ke jalur semula. Tenang, membosankan, dari hari ke hari. Hanya saja aku tahu ada sesuatu yang berbeda, aku tidak lagi berani. Pergi ke toko serba ada di pintu masuk desa untuk menonton TV. Takut secara tidak sengaja melihat beritanya lagi. Nomor 1017 di ponselku tidak pernah mengirim pesan lagi. Kotak timah itu, bersama dengan surat yang belum dibuka di dalamnya, seperti ilusi. Muncul tiba-tiba dan menghilang sepenuhnya, aku seperti biasa pergi ke ladang. Menyiangi, menyiram, melihat bibit sayuran. Tumbuh dari hari ke hari, tetapi hatiku selalu terasa seperti ada sesuatu yang hilang, kosong. Melakukan apapun tidak bisa membangkitkan semangat, paman kedua kadang-kadang akan melihatku dengan ragu. Pada akhirnya, dia hanya menggelengkan kepalanya dan memberiku sebatang rokok. Aku tidak merokok,
tetapi menerimanya dan menjepitnya di antara jari-jariku. Menyaksikannya perlahan terbakar habis. Kadang-kadang, aku akan secara tidak sengaja melihat Bai Ningbing. Kadang-kadang setelah pulang kerja, dia mengenakan hoodie sederhana dan celana jeans, mengenakan topi dan masker, ditemani oleh asistennya. Berjalan perlahan di jalan setapak desa, matahari terbenam membuat bayangannya terlihat sangat panjang, tampak kurus dan kesepian. Kami tidak saling menyapa. Bahkan tidak ada kontak mata, seperti dua orang asing yang tidak berhubungan lewat begitu saja. Terkadang di pagi hari, aku membuka pintu halaman dan melihat di luar pintu rumahku. Ada beberapa barang yang diletakkan. Terkadang sekotak kue impor dengan kemasan yang indah. Terkadang beberapa buku baru tentang pertanian organik dan budidaya tanaman. Tidak ada nama, tapi aku tahu siapa yang meletakkannya. Dia tidak lagi berusaha berbicara denganku, juga tidak bertanya, hanya menggunakan cara diam ini. Dengan keras kepala meninggalkan sedikit jejak. Aku tidak menyentuh barang-barang itu, membiarkannya di sana. Kue akan dibawa oleh kucing liar yang lewat, buku akan basah oleh embun. Aku sedang di halaman belakang. Menyiram anggur yang baru ditanam, paman kedua berlari dan berkata bahwa kru program akan mengambil foto grup seluruh desa. Di lapangan pengirikan di pintu masuk desa, memintaku untuk pergi juga. Aku ingin menolak. Paman kedua berkata bahwa kepala desa telah berbicara. Setiap rumah tangga harus pergi, dianggap mendukung pekerjaan desa. Aku harus mencuci tangan, mengganti kemeja yang sedikit lebih bersih, dan mengikuti paman kedua. Sudah banyak orang di lapangan pengirikan. Kru program telah menyiapkan mesin. Para tamu dan orang tua serta anak-anak di desa berdiri bersama. Suasananya hangat. Bai Ningbing juga ada di sana. Dia berdiri di tengah para tamu, mengenakan kaos budaya seragam dari kru program. Dengan senyum yang pantas di wajahnya, seperti di buku, dan seorang seniman tua di sampingnya. Berbicara. Melihatku datang, tatapannya sepertinya tertuju padaku. Berhenti sejenak selama 0,1 detik, lalu mengalihkan pandangannya secara alami, seolah-olah aku hanyalah debu yang tidak penting di latar belakang. Aku tidak tahu apa yang kurasakan di hatiku. Aku mencari sudut di paling tepi untuk berdiri. Berusaha untuk mengurangi kehadiranku. Foto grup diambil dengan lancar. Setelah sutradara berteriak, "Terong," orang banyak bersorak dan bubar. Kru program mulai mengemasi peralatan. Bersiap untuk pergi. Penduduk desa mengelilingi para tamu, meminta tanda tangan dan foto bersama. Suasana agak kacau. Aku hendak berbalik dan pergi, ketika tiba-tiba mendengar tangisan tajam seorang anak kecil. Mencari sumber suara, aku melihat seorang anak laki-laki berusia 3 atau 4 tahun, entah bagaimana melepaskan diri dari tangan orang tuanya. Berlari ke tepi lapangan pengirikan, tempat peralatan syuting sementara ditumpuk. Di sana bersandar beberapa batang logam berat yang digunakan untuk menstabilkan rangka lampu. Entah siapa yang menyentuhnya, sebuah batang logam bergoyang. Menuju ke arah anak laki-laki itu, jatuh. Hati-hati, seruan terdengar di sekeliling. Ibu anak itu menjerit histeris, ingin bergegas maju. Namun terhalang oleh kerumunan. Semuanya terjadi terlalu cepat. Aku yang paling dekat. Hampir merupakan reaksi naluriah tubuh. Aku melesat maju pada tiang logam berat itu. Yang hendak menimpa kepala anak laki-laki itu, aku mengulurkan tangan, dengan paksa menggunakan lengan dan bahu. Menahan berat yang jatuh. Terdengar suara gedebuk. Tiang logam menghantam tulang belikatku. Dampak yang besar membuatku mendengus. Separuh tubuhku langsung mati rasa. Rasa sakit meledak tajam. Saat aku mengertakkan gigi, mengerahkan seluruh kekuatan. Mendorong tiang logam itu ke samping, gedebuk. Tiang logam itu menyentuh tubuh anak laki-laki itu. Menghantam tanah berlumpur di samping, menimbulkan awan debu. Anak laki-laki itu ketakutan. Bahkan lupa menangis, duduk terpaku di tanah. Sayang, ibu anak itu akhirnya bergegas mendekat, memeluk erat anaknya. Menangis terseduh-seduh karena ketakutan. Orang-orang di sekeliling mengerumuni, berbicara dengan riuh. Ya Tuhan, untung saja, untung ada pemuda ini. Suyan, kamu tidak apa-apa, aku bertumpu pada lututku. Perlahan menegakkan tubuh. Rasa sakit menusuk datang dari bahu kiri. Sepertinya benturannya cukup keras. Lengan juga terasa panas. Mungkin tergores. Aku menggerakkan lenganku. Untunglah, tulang sepertinya tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Aku melambaikan tangan, melihat anak laki-laki yang masih terisak, dipeluk erat oleh ibunya. Anak itu tidak ketakutan, kan? Tidak, tidak. Terima kasih. Terima kasih, anak muda. Ibu anak itu meminta maaf berulang kali. Air mata mengalir deras. Kerumunan terbelah. Bai Ningbing berjalan mendekat dengan cepat. Ketenangan yang biasa di wajahnya menghilang. Digantikan oleh ketegangan langka, nyaris pucat. Dia menyingkirkan orang-orang yang menghalangi di depan. Pandangannya dengan cepat menyapu tubuhku, tertuju pada bahu kiriku yang kututupi dengan tangan, yang sudah merembes sedikit warna merah. Kamu terluka? Suaranya agak tegang. Bukan pertanyaan. Hanya luka kecil, lecet sedikit.
Secara refleks aku ingin melepaskan tanganku. Xiao Yang, kotak P3K. Dia menoleh dan berteriak kepada asistennya dengan nada yang belum pernah terjadi sebelumnya, ambil kotak obat. Asisten ini, Xiao Yang, sedikit ragu, melirik sekeliling, semakin banyak ponsel yang terangkat. Cepat, suara Bai Ningbing mengandung otoritas yang tak perlu dipertanyakan. Xiao Yang tidak berani menunda lagi dan berbalik berlari ke mobil van. Tempat itu menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada diriku dan Bai Ningbing. Terkejut, penasaran, ingin tahu, dan juga kamera. Sutradara juga berlari mendekat, dengan ekspresi ketakutan dan perhatian. Tuan Su, bagaimana kabarmu? Cepat bawa ke pusat kesehatan untuk diperiksa. Xiao Li, pergi ambil mobil. Tidak perlu. Aku buru-buru menolak, sungguh tidak apa-apa, hanya luka ringan. Kembali dan oleskan obat saja. Bai Ningbing mengabaikanku, juga mengabaikan sutradara. Dia hanya menggenggam pergelangan tanganku erat-erat, matanya menatap tajam ke bekas darah yang semakin jelas di bahuku. Bibirnya terkatup rapat menjadi garis pucat. Xiao Yang terengah-engah, membawa kotak P3K dan berlari kembali. Bai Ningbing merebutnya, membuka dengan gerakan yang hampir kasar, mencari yodium, kapas dan perban. Ketika dia membuka tutup botol yodium, bahkan ada sedikit getaran yang nyaris tak terlihat. Duduk, dia memerintah, menunjuk ke sebuah batu besar yang datar di samping. Bai Ningbing, aku menyuruhmu duduk. Dia tiba-tiba mengangkat matanya menatapku, lingkar matanya sudah memerah entah sejak kapan, di dalamnya bergejolak emosi yang rumit. Kemarahan, ketakutan, dan sesuatu yang lain. Suyan, apakah kamu harus menunggu sampai tulangmu patah baru mau menunduk? Aku terkejut dengan tatapan dan nadanya, untuk sesaat aku kehilangan kata-kata dan dengan patuh duduk di atas batu. Dia berjongkok, tetapi gerakannya seketika menjadi sangat ringan, menggunakan kapas untuk mengambil bola kapas yang dibasahi yodium. Dengan hati-hati membersihkan luka berdarah di lenganku, sentuhan dingin. Butiran keringat halus dan bibir yang terkatup rapat tanpa warna, suara bising orang-orang di sekeliling. Kilatan lensa kamera seolah menghilang di dunia ini. Hanya tersisa ujung jarinya yang sedikit gemetar, dan rasa sakit yang menusuk serta dingin yang halus namun jelas dari luka itu. Dia menanganinya dengan serius, sangat hati-hati, pertama-tama mendisinfeksi dengan iodin. Kemudian mengoleskan salep, lalu membalutnya dengan lembut dengan kain kasa bersih. Saat melakukan semua ini, dia tidak berbicara, hanya saja alisnya selalu berkerut. Bahu, biar kulihat, selesaikan dulu lenganmu. Dia berbisik pelan, suaranya agak serak, bahuku baik-baik saja. Hanya terbentur sedikit, mungkin agak ringan, aku mencoba menolak. Bagaimanapun, posisi bahu tidak terlalu nyaman, dia tidak berbicara, hanya mengangkat matanya. Menatapku dengan tenang, di mata indahnya yang masih memerah itu. Tertulis jelas keteguhan, dan sedikit permohonan yang sulit untuk diperhatikan. Aku menghela napas, pasrah melepaskan tangan yang menutupi bahu, sedikit membuka kerah bajuku. Di bahu kiri dekat tulang selangka, benar saja sudah membiru dan bengkak. Terlihat agak mengerikan, napas Bai Ningbing berhenti hampir tak terdengar. Dia mengambil botol minyak obat untuk melancarkan peredaran darah, menuangkannya sedikit ke telapak tangannya. Menggosoknya hingga hangat, lalu menempelkan telapak tangan yang hangat itu. Dengan lembut ke area yang membiru itu, kehangatan dan tekanan yang tiba-tiba. Menyebabkan rasa sakit yang membuatku mengerang, telapak tangannya sedikit berhenti. Tekanannya dikurangi, mulai memijat area yang terluka dengan lembut menggunakan ujung jarinya. Aroma pedas dari minyak obat menyebar, bercampur dengan aroma samar dari tubuhnya. Aroma familiar, ujung jarinya agak dingin, tetapi telapak tangannya hangat. Sedikit demi sedikit, memecah memar. Gerakannya canggung, bahkan agak kikuk, tetapi bisa dirasakan. Kehati-hatian dan fokus yang dikendalikan dengan sekuat tenaga, kami sangat dekat, begitu dekat hingga aku bisa melihat dengan jelas. Rambut-rambut halus di wajahnya, aku bisa merasakan napas lembutnya menyentuh kulitku. Beberapa helai rambut di dahinya menjuntai, bergoyang lembut mengikuti gerakan, waktu seolah memanjang pada saat ini. Kental dan lambat, aku bisa merasakan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di sekeliling. Bisa mendengar diskusi tertahan dan suara Rana, tapi semua ini terisolasi di antara kami berdua. Di luar ruang kecil dan tenang ini, dia menundukkan kepalanya. Bulu mata panjangnya bergetar, butiran keringat di ujung hidungnya masih belum hilang. Lama terdiam, begitu lama hingga aku merasa kulit itu hampir terasa sakit karena telapak tangannya menyetrika. Dia perlahan menghentikan gerakannya. Lalu, dia mempertahankan posisi itu, tidak mengangkat kepala, juga tidak menarik tangannya. Hanya mengucapkan sepatah kata dengan suara yang sangat pelan. Suyan, kamu masih sebodoh ini, suaranya rendah. Hanya kami berdua yang bisa mendengar, dengan sengau yang berat dan sedikit penekanan yang kuat. Terseduh-seduh yang tak mudah disadari, jelas bisa diabaikan, jantungku tiba-tiba menciut. Seolah-olah ada sesuatu yang menusuknya dengan keras, terasa sakit dan ngilu.
Aku ingin mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokanku seperti tersumbat sesuatu, tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Dia akhirnya mengangkat kepalanya, matanya sedikit lebih merah dari sebelumnya, tetapi matanya telah kembali jernih. Bahkan memakai sedikit warna pelindung yang biasa dan acuh tak acuh, dia menarik tangannya. Mengambil kain kasa, dengan teknik yang tidak terlalu mahir, melilitkannya beberapa putaran di bahuku. Memperbaiki semuanya, setelah menyelesaikan semua ini, dia dengan cepat membereskan kotak obat. Berdiri, mundur 2 langkah, dan memperlebar jarak di antara kami. Luka jangan kena air, bersihkan 2 kali sehari, dia memberitahuku secara formal. Tatapan matanya tertuju padaku, lalu dengan cepat beralih, melihat ke arah sutradara. Sutradara, urusan selanjutnya, tolong kalian urus. Aku mau kembali istirahat dulu. Selesai berbicara, dia tidak melihatku lagi. Juga tidak melihat siapapun. Berbalik, menegakkan punggung. Dengan didampingi asistennya, dia bergegas meninggalkan tempat pertunjukan drum. Punggungnya masih tegak. Langkahnya tidak sedikit pun berantakan, seolah-olah tadi itu. Berjongkok di depanku, dengan mata merah, mengobati lukaku. Orang yang suaranya tercekat hanyalah ilusiku, hanya di udara. Aroma minyak obat yang tersisa dan telapak tangannya, suhu membakar yang tersisa di kulit bahuku. Mengingatkanku akan semua yang terjadi barusan. Nyata dan tidak palsu. Aku duduk di atas batu, melihat punggungnya semakin menjauh. Luka di bahuku terasa sakit samar-samar, tetapi di dalam hatiku muncul emosi kompleks yang sulit diungkapkan. Sutradara berjalan mendekat. Menepuk bahuku. Suyan, hari ini berkat kamu. Nanti, tim program kami pasti akan berterima kasih padamu dengan baik. Kamu cepat kembali beristirahat, jika ada yang dibutuhkan, katakan saja. Aku sadar kembali, memaksakan senyum, tidak apa-apa. Direktur, seharusnya begitu. Penduduk desa di sekitar juga mengerumuni. Memujiku dengan riuh dan menanyakan tentang lukaku. Aku menanggapi mereka. Tetapi pikiranku sudah melayang jauh. Kata-kata terakhir Bai Ningbing dan matanya yang merah. Seperti gerakan lambat film, berulang kali diputar di benakku. Suyan, kamu masih saja sebodoh ini? Jelas bisa saja tidak peduli. Apakah dia menyalahkanku karena menabrak dengan keras? Atau merasa kasihan? Begitu pikiran ini muncul. Tumbuh liar seperti rumput, tetapi kemudian aku teringat padanya. Punggungnya yang berbalik dengan tegas dan kata-kata, bajingan, yang dingin itu. Sedikit harapan kecil yang baru saja muncul langsung dipadamkan oleh kenyataan yang dingin. Dia mungkin hanya merasa peduli kemanusiaan atau sisa-sisa rasa sayang dari masa lalu. Hanya itu saja. Aku perlahan berdiri, rasa sakit di bahu kiriku. Mengingatkanku akan semua yang terjadi barusan. Kerumunan berangsur-angsur bubar, tempat pertunjukan drum kembali kosong. Matahari terbenam mewarnai langit dengan oranye kemerahan yang megah. Aku menepuk-nepuk debu dari pakaianku. Berjalan selangkah demi selangkah ke arah rumah. Kru produksi pada pagi hari kedua. Pergi dengan tergesa-gesa. Desa kembali ke ketenangannya yang dulu. Seolah-olah hiruk-pikuk beberapa hari itu. Hanyalah mimpi yang ramai. Hanya sedikit jejak pengambilan gambar yang tertinggal di halaman rumahku. Dan obrolan sesekali penduduk desa setelah makan malam membuktikan bahwa kejadian itu benar-benar terjadi. Hidupku sepertinya kembali normal. Turun ke ladang, menggemburkan kebun sayur, memasang beberapa batang bambu terakhir di teras anggur. Memar di bahu kiri. Perlahan memudar. Lecet di lengan mengering dan terasa gatal. Obat yang ditinggalkan Bai Ningbing sangat efektif, tetapi aku tidak menggunakannya lagi. Obat yang berlabel bahasa asing itu. Aku letakkan di bagian terdalam lemari, bersama dengan barang-barang lama yang tidak lagi kubuka. Paman kedua kadang-kadang menyindir. Yanwazi, hari itu Nona Bai membalut lukamu, kulihat dia sangat cemas. Aku bergumam, dan menundukkan kepala untuk makan. Tidak menanggapi pembicaraan. Paman kedua menghela napas dan tidak bertanya lebih lanjut. Badai di internet juga berangsur-angsur mereda. Kadang-kadang masih ada akun pemasaran yang menggunakan orang misterius di pedesaan, pahlawan menyelamatkan wanita cantik untuk membuat artikel. Tetapi tidak ada kelanjutannya, popularitasnya pun hilang. Weboku menjadi sunyi. Pesan pribadi dan mention padaku perlahan berkurang, dan akhirnya kembali sunyi. Seperti ini lebih baik, pikirku. Inilah jarak yang seharusnya ada. Dia adalah bintang yang jauh di atas sana, aku adalah debu di tanah. Persimpangan yang tidak disengaja. Membawa riak yang tidak penting. Lalu, masing-masing kembali ke jalurnya. Dan terus berjalan. Hingga suatu sore seminggu kemudian, aku sedang duduk di bawah pohon tua di halaman. Memperbaiki cangkul tua dengan sisa cahaya terakhir. Paman kedua pergi ke kota. Desa itu sangat sunyi. Hanya burung-burung yang kembali ke sarang yang berkicau. Suara pintu pagar yang didorong terbuka dengan lembut. Aku mengira itu adalah paman kedua yang kembali. Bahkan tidak mendongak. Paman, taruh di panci, hangatkan sendiri. Tidak ada jawaban. Aku mengangkat kepala. Bai Ningbing berdiri di depan pintu pagar.
Dia tidak memakai topi atau masker. Juga tidak membawa asisten, hanya sendirian, mengenakan kemeja putih sederhana. Dan celana jeans berwarna terang. Tepi celana dan sepatunya terkena sedikit debu. Sisa cahaya matahari terbenam. Memberikan lapisan emas lembut di sekelilingnya. Angin malam meniup rambut-rambut halus di pipinya. Dia terlihat lebih kurus dari saat syuting acara, tapi matanya bersinar. Diam-diam menatapku, masih memegang kotak besi berkarat yang familiar itu di tangannya. Jari-jariku yang menggenggam gagang cangkul tiba-tiba menegang, jantungku berdebar tak terkendali. Dengan keras, waktu seolah berhenti pada saat ini. Asap mengepul dari kejauhan. Ayam, bebek, dan kura-kura di dekatnya. Dunia masih berputar sesuai ritmenya. Hanya halaman kecil kita ini. Ditekan tombol jeda. Kenapa dia datang? Bukankah acara itu sudah lama berakhir? Bukankah seharusnya dia kembali ke dunianya yang makmur, syuting film, menghadiri acara, berkilauan seperti bintang? Tak terhitung pertanyaan berputar di benakku, tapi aku tidak bisa menanyakan satupun. Hanya menatapnya dengan linglung, melihatnya selangkah demi selangkah, melewati halaman kecil. Berjalan ke hadapanku. Matahari terbenam membuat bayangan kami sangat panjang, tumpang tindih di tanah berlumpur. Dia berhenti di depanku. Pandangannya menyapu cangkul di tanganku, lalu jatuh ke wajahku. Sangat tenang, tidak ada intensitas seperti di tempat pengirikan hari itu, juga tidak ada dinginnya di luar mobil van. Itu adalah ketenangan seperti danau yang dalam yang tidak bisa ku mengerti. Apakah lukanya sudah sembuh? Tanyanya, suaranya sangat pelan. Sudah sembuh. Aku mendengar suaraku yang kering. Hampir sembuh. Dia mengangguk. Tidak berbicara lagi, hanya memberikan kotak besi di tangannya. Ke hadapanku. Aku tidak mengambilnya, menatapnya. Ambillah, katanya, tanpa bantahan. Aku ragu sejenak, meletakkan cangkul, menyeka keringat di telapak tanganku di celana. Menerima kotak itu. Sangat ringan, sepertinya tidak ada lagi hati yang berat di dalamnya. Di mana suratnya? Tanyaku. Bukankah seharusnya dibakar? Bakar? Jawabnya dengan tegas, tatapannya tertuju pada wajahku. Seolah mengamati reaksiku. Aku bahkan belum tenang, aku tidak tahu bagaimana harus bereaksi untuk sementara waktu. Haruskah aku merasa lega? Atau haruskah aku merasa lebih kehilangan? Namun, gaya bicaranya berubah, dari tas kanvas yang dibawanya, dia mengeluarkan sesuatu lagi. Itu adalah buku catatan bersampul keras biru muda yang sangat biasa, dengan beberapa sudut yang aus. Terlihat bahwa itu sering dibaca. Isinya, aku menyimpan salinannya. Dia menyerahkan buku catatan itu juga. Buku catatan itu biasa saja, seperti sedang membahas cuaca. Yang dibakar adalah obsesi masa lalu. Tapi yang ini, aku pikir kamu berhak tahu. Aku menatap buku catatan itu, tidak menerimanya. Jantungku berdebar di dalam rongga dada. Membuat gendang telingaku berdengung. Bai Ningbing. Aku menjilat bibirku yang agak kering. Kamu, aku tidak perlu melakukan ini. Surat-surat itu, aku tidak menerimanya. Itu masalahku. Kamu tidak perlu lagi menggunakan cara ini. Aku tidak meminta pendapatmu. Suyan, dia memotong perkataanku, melangkah maju sedikit. Jarak di antara kami begitu dekat sehingga aku bisa mencium aroma lembut dan bersih sabun altar di tubuhnya. Tercampur dengan sedikit aroma halus parfum kota yang jauh. Dia mengangkat matanya dan menatap lurus ke mataku. Cahaya matahari terbenam. Jatuh di matanya, seolah menyalakan dua titik kecil api yang keras kepala. Aku hanya di sini untuk memberitahumu, dan juga memberitahu diriku sendiri, katanya kata demi kata. 3 tahun. Aku menghabiskan 3 tahun untuk mencerna perpisahan tanpa kata yang kamu tinggalkan. Aku pikir aku sudah melepaskannya. Aku pikir aku berhasil. Aku mendapatkan penghargaan, berdiri di tempat yang lebih tinggi. Dilihat dan disukai oleh lebih banyak orang. Aku berkata pada diriku sendiri. Lihat, Bai Ningbing, tanpa dia. Kamu hidup lebih baik dan lebih bahagia. Kecepatan bicaranya tidak cepat. Bahkan agak lambat, setiap kata mengandung beban. Tapi, ketika aku mendorong pintu pagar ini, melihatmu berjongkok di sana, seolah tidak terjadi apa-apa. Saat mencabut lobak, dia berjongkok, sudut mulutnya membentuk sebuah lengkungan mengejek diri sendiri yang sangat pendek. Aku tahu aku salah. Sangat salah. Aku menahan napas, menatapnya. Segala keluhan, amarah, ketidakrelaan, keraguan itu. Semua itu tidak pernah menghilang. Hanya saja aku menyembunyikannya di sebuah sudut yang bahkan aku sendiri tidak bisa menemukannya. Lalu kau, halaman ini, dengan mudah menggali semuanya keluar. Dia menarik napas. Seolah mengumpulkan keberanian. Suyan, aku pernah membencimu. Membenci kesoktahuanmu, membenci kepergianmu tanpa pamit, membenci diriku yang seperti orang bodoh. Meragukan diri sendiri, menyiksa diri sendiri. Aku bahkan pernah berpikir, jika bertemu lagi, aku pasti akan memarahimu habis-habisan, atau pura-pura tidak mengenalmu. Biar kau juga merasakan rasanya diabaikan, tapi
Nada bicaranya berubah, suaranya mengecil, dengan sedikit getaran yang sulit dideteksi. Ketika aku melihat tongkat itu menghantammu, pikiranku kosong. Aku hanya punya satu pikiran, kau tidak boleh kenapa-kenapa. Matanya sedikit memerah, tapi tatapannya sangat bersinar. Menatapku lurus, tidak membiarkanku menghindar. Saat itu, aku mengerti, Suyan, benci itu karena peduli. Amarah itu karena belum bisa melupakan. Aku marah padamu. Kesal padamu, tapi aku lebih takut kalau kau benar-benar celaka. Dia menggigit bibir bawahnya. Seolah mengerahkan seluruh kekuatannya, baru bisa mengucapkan kata-kata berikut, 3 tahun. Aku sudah mencoba. Aku sudah mencoba mengisi semua waktu dengan pekerjaan. Aku mencoba mengenal orang baru, mencoba mengatakan pada diri sendiri bahwa kau hanyalah orang asing yang tidak penting dalam hidupku, tapi tidak bisa. Dia menggelengkan kepala, air mata akhirnya jatuh membasahi pipi putihnya. Tidak bisa, Suyan, aku tidak bisa. Melihatmu terluka, aku panik, melihatmu menghindariku. Aku merasa sedih, melihat halaman ini, melihat pohon lokuat itu, melihat sumur itu, melihat semua yang berhubungan denganmu, aku masih teringat masa lalu. Teringat kau berkata ingin menanam ladang semangka yang tak habis dimakan, teringat musim panas. Bersama-sama mendinginkan es teh hijau di tepi sumur, teringat kau memanjat pohon, memetik lokuat untukku hingga terjatuh. Lututmu terluka tetapi kau masih tersenyum bodoh padaku. Air matanya mengalir lebih deras. Suaranya tercekat, tetapi dengan keras kepala terus berkata, waktu tidak membuatku melupakanmu. Suyan, waktu hanya mengubah semua tentangmu menjadi lebih kuat. Anggur yang lebih pahit. Aku pikir aku sudah berhenti, tetapi begitu mencium aromanya sedikit saja, aku langsung hancur total. Aku berdiri di tempatku, seperti terkena mantra pembeku. Jadi, dia dengan kuat menghapus air mata di wajahnya, mengangkat dagunya, menatapku dengan tatapan yang hampir seperti pertaruhan terakhir. Aku tidak berniat untuk melarikan diri lagi, Suyan. Aku juga tidak mengizinkanmu untuk melarikan diri lagi. Surat-surat itu adalah aku di masa lalu. Ingin mengatakan sesuatu kepada dirimu di masa lalu. Kau melihatnya atau tidak masalah. Anggap saja itu sebagai jawaban untuk 3 tahun ini. Dia meletakkan buku catatan biru muda itu dengan lembut di atas batu di sampingku. Tetapi ini adalah diriku yang sekarang, ingin mengatakan sesuatu kepada dirimu yang sekarang. Dia mundur selangkah, tetapi tatapannya masih terpaku padaku. Suyan, aku tidak datang untuk menuntutmu tentang masa lalu, juga tidak datang untuk memintamu kembali. Itu semua tidak ada artinya. Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku masih menyukaimu, lebih dari 3 tahun lalu. Lebih dari kapanpun juga. Menyukai dirimu adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan apakah aku seorang bintang atau di mana kau berada. Hanya berhubungan denganku, Bai Ningbing. Angin malam bertiup, menggerakkan rambut di dahinya, juga membawa aroma familiar yang membuat jantungku berdebar. Kamu boleh terus bersembunyi, boleh merasa tidak pantas. Boleh punya sejuta alasan untuk menolakku, itu hakmu, tapi menyukaimu adalah urusanku. Aku tidak bisa mengendalikanmu, kamu juga jangan coba-coba mengendalikanku. Suaranya tidak keras, namun sangat jelas, membawa semacam tekad seperti mempertaruhkan segalanya. Kembali ke dalam senja yang berangsur-angsur turun. Mulai hari ini, aku mengejarmu, dengan semua cara yang bisa kupikirkan. Semua cara yang tidak mengganggumu, tapi bisa membuatmu melihatku, sampai kamu jatuh cinta padaku lagi. Atau, sampai aku benar-benar menyerah. Selesai bicara. Dia seperti melepaskan beban ribuan kati, menghela napas panjang dan ringan. Air mata di wajahnya belum kering, tapi menunjukkan ekspresi lega. Bahkan dengan sedikit senyum kekanak-kanakan. Oke, aku sudah selesai bicara. Dia menatapku dalam-dalam untuk terakhir kalinya, tatapan itu rumit dan sulit dibedakan. Ada keraguan, ada keras kepala, dan juga sedikit ketegangan yang sulit disadari. Kemudian, dia berbalik, dengan langkah ringan dan tegas. Menuju pintu pagar yang dilaluinya tadi, tidak menoleh, tidak memberiku kesempatan untuk berbicara lagi. Aku membeku di tempat, seperti patung batu yang lapuk oleh angin. Di tangan, masih memegang kotak timah yang ringan itu, di sampingku adalah buku catatan biru yang berat. Matahari akhirnya benar-benar tenggelam di cakrawala, secercah cahaya terakhir. Ditelan kegelapan, halaman menjadi gelap, hanya ada beberapa lampu yang menyala di rumah-rumah yang jauh. Angin malam membawa kesejukan, bertiup di wajahku, tetapi tidak bisa menghilangkan panas di hatiku. Setiap kata yang diucapkan Bai Ningbing barusan berputar-putar dan bergema di benakku. Aku mengejarmu, sampai kamu jatuh cinta padaku lagi, atau aku benar-benar menyerah. Begitu lugas, begitu langsung. Begitu Bai Ningbing, tanpa ruang untuk berunding. Tanpa mencoba, semua kartunya, semua kerapuhan dan keberaniannya terbentang di depanku tanpa syarat, seperti besi panas membara. Tiba-tiba membakar hatiku yang kupikir sudah sembuh, sakitnya menusuk. Mata merah, panas dan keruh membuatku berdiri.
Aku perlahan menundukkan kepala. Melihat kotak timah di tanganku, dan melihat buku catatan yang tenang di atas grafit. Jadi, apa artinya ini? Balasan yang terlambat 3 tahun? Atau permulaan baru yang lebih kacau? Aku tidak tahu. Yang ku tahu, ketenangan yang kurawat selama 3 tahun, hatiku yang kukira tak terkalahkan, hancur di hadapan kata-katanya tadi. Ternyata, aku tidak pernah benar-benar melepaskannya. Aku hanya menguburnya, bersama semua kegembiraan, harapan, rasa rendah diri, dan ketakutan yang berhubungan dengannya. Ke dalam kuburan terdalam di hatiku, lalu berkata pada diri sendiri bahwa itu hanyalah mimpi lama yang tidak penting. Sekarang, makam itu digali, cahaya masuk. Dan aku tidak bisa bersembunyi. Angin malam mulai bertiup. Membawa aroma ladang dari kejauhan, aku berdiri di tempat yang sama, sangat lama. Sampai suara langkah paman kedua kembali terdengar di luar halaman, aku baru seperti tersentak bangun. Merebut buku catatan di atas grafit, bersama dengan kotak timah itu, dan melarikan diri. Kembali ke kamarku, menutup pintu, bersandar pada papan pintu yang dingin. Jantungku masih berdebar kencang di dadaku. Tangan, wajah, sudut keras buku catatan. Membuat telapak tanganku sakit, seperti tatapan terakhirnya dan kata-kata itu. Membakar hatiku, meninggalkan bekas yang jelas dan panas. Tidak bisa lagi diabaikan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Bai Ningbing seperti mesin pengulang. Diputar berulang-ulang di benakku, setiap kata, setiap jeda. Bahkan ada suaranya yang sedikit bergetar saat berbicara, mata yang memerah. Tatapan keras kepala, semua muncul dengan jelas. Aku masih menyukaimu. Aku akan mengejarmu sampai kau jatuh cinta padaku lagi, merayu dan bertingkah. Dan sekarang, ini adalah deklarasi yang jelas. Aku membenamkan kepalaku di bantal. Mencoba mengeluarkan suara dan gambar itu dari pikiranku, tetapi tidak berhasil. Akhirnya aku duduk dan menyalakan lampu. Di bawah cahaya kuning redup. Buku catatan biru muda itu tergeletak dengan tenang di atas meja. Kotak timah ada di sebelahnya. Seperti saksi bisu. Aku menatap buku catatan itu untuk waktu yang lama, mengulurkan tangan. Ujung jariku menyentuh sampul keras, dan aku menariknya kembali seolah terbakar. Lihat atau tidak, lihat. Berarti apa? Berarti aku harus menghadapi 3 tahun itu. Perjalanan hatinya yang aku lewatkan. Berarti, aku harus membuka sendiri luka yang kukira sudah sembuh. Lihat bagaimana nanah di dalamnya. Tidak melihatnya, anggap saja tidak ada. Terus membenamkan kepalaku di pasir, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tapi Bai Ningbing sudah mengambil sekop dan menggali habis lubang pasirku. Aku dengan kesal menggaruk rambutku, dan akhirnya mengulurkan tangan dan mengambil buku catatan itu. Sangat ringan, tetapi lebih berat dari 1000 kati. Halaman pertama kosong. Membalik halaman, ada tulisan tangannya yang ramping dan kuat. Bukan hasil cetakan. Ditulis langsung di buku catatan. Tidak ada sapaan di awal. Teringat saat hujan dulu. Kau selalu tidak suka memakai payung, mengatakan bahwa gerimis terasa nyaman. Akibatnya, Bibi Bai selalu memarahimu. Bodoh sekali. Tanggalnya 13 tahun yang lalu. Dia baru saja pergi ke luar negeri. Jari saya berhenti, dan terus membalik ke bawah. Hari ini, kelas akting dipuji oleh guru. Senang. Ingin memberitahumu. Membuka kotak dialog, baru ingat. Oh, aku diblokir olehmu. Suyan. Kau benar-benar bajingan. Lulus audisi untuk peran kecil. Tapi ada dialog. Sutradara berkata, aku punya bakat. Jika kamu di sini, kamu pasti akan mencibir dan berkata, tentu saja. Teman semeja saya, sayang sekali kamu tidak ada, dasar brengsek. Saya dikucilkan oleh aktris wanita dalam satu kelompok. Mereka menertawakan aksen saya. Tidak apa-apa. Aku akan membuktikan kepada mereka. Hanya saja sedikit lelah. Tapi jika kamu ada, mungkin dengan canggung menceritakan lelucon yang tidak lucu, atau langsung menarikku. Untuk makan enak. Suyan, aku ingin makan di belakang gerbang sekolah. Di kedai Malatang itu, dengan banyak sekali saus wijen. Dasar brengsek. Aku menang penghargaan. Penghargaan kecil, tapi penghargaan pertamaku dalam berakting. Berdiri di atas panggung, lampu membuat mataku silau. Banyak orang bertepuk tangan di bawah. Tapi orang yang paling ingin kulihat, tidak ada di sana. Suyan, apakah kamu melihat berita itu? Apakah kamu sedikit pun senang untukku? Sudahlah, kamu pasti tidak melihatnya. Dasar brengsek. Aku bermimpi tentangmu lagi. Bermimpi kamu berkata padaku, Bai Ningbing. Jangan pergi, tetaplah di sini. Aku terbangun sambil tertawa. Lalu menangis. Suyan, aku membencimu. Sudah hari ke-100. Kamu masih tidak ada kabar. Suyan, apakah kamu benar-benar tidak menginginkanku lagi? Suyan, hari ini ada yang menyatakan cinta padaku. Seorang senior yang sangat hebat. Aku menolaknya. Aku berkata, aku punya orang yang kusukai. Dia sedang menungguku pulang. Lihat,
Aku bahkan bisa berbohong, bahkan menipu diriku sendiri. Salju turun. Salju pertama di London. Kudengar kampung halaman juga turun salju. Suyan, apakah kamu masih ingat salju pertama yang kita janjikan untuk ditonton bersama? Selamat tahun baru, Suyan. Tahun baru tanpamu. Sama sekali tidak menyenangkan. Suyan, aku lelah. Aku tidak ingin menyukaimu lagi. Tapi sepertinya aku tidak bisa. Suyan, jika ini yang kamu inginkan, maka aku. Seperti yang kau inginkan, tanggal catatan terakhir berhenti 2 tahun lalu. Diriku sendiri agak berantakan, terakhir ada sedikit noda kabur karena air. Setelah itu, halaman-halaman kosong yang luas, sampai halaman terakhir. Ada tulisan baru, tintanya masih baru, seharusnya baru ditulis baru-baru ini. Hanya 2 baris pendek, aku sudah mencoba, aku sudah bilang. Tidak ada tanggal, tidak ada nama, hanya 6 kata ini. Tinta menembus kertas, aku menutup buku catatan, menutup mata. Dadaku seperti tersumbat segumpal kapas yang basah kuyup, berat dan pengap. Membuatku sesak napas. Ternyata, saat aku berpikir bahwa aku berbalik dengan keren. Memulai kehidupan baru, dia sendirian. Di negeri asing yang tidak dikenal, mengalami begitu banyak, dari keluhan awal. Berbagi, berharap, sampai kemudian menjadi sedih. Bingung, meragukan diri sendiri, sampai akhirnya putus asa. Mencoba menyerah, tetapi tidak bisa melepaskan, setiap goresan. Setiap guratan, seperti diukir dengan pisau di hatiku. Aku pikir pengorbananku adalah hebat. Adalah pengorbanan, tetapi ternyata hanya pelarian pengecut. Adalah belenggu terberat yang aku pakaikan padanya, aku membiarkannya di negeri asing. Sendirian mencerna rasa sakit karena ditinggalkan, di setiap saat yang membutuhkan berbagi. Di saat-saat santai, menghadapi kekosongan dingin yang tidak ada jawaban. Sementara aku, bersembunyi di dalam tempurung kura-kura yang aku pikir aman ini. Masih merasa puas dengan kejernihan dan ketenangan. Suyan, kau benar-benar bajingan. Bajingan yang sok pintar sampai ke akar-akarnya. Saat hari hampir fajar. Aku baru saja tertidur lelap, mimpi-mimpiku aneh dan berwarna-warni. Kadang-kadang itu Bai Ningbing. Di bandara, matanya merah, memegang lengan bajuku, kadang-kadang. Itu dia berdiri di atas panggung penghargaan, bersinar terang tetapi dengan mata kosong. Kadang-kadang, itu dia berdiri di senjata di malam, menangis dan berkata, "Aku masih menyukaimu." Ketika aku bangun, kepalaku sakit sekali. Di luar jendela, hari sudah cerah, kicau burung ramai. Aku duduk di tempat tidur, linglung untuk waktu yang lama. Buku catatan itu diam-diam tergeletak di samping bantal. Seperti besi panas yang membara. Kemudian, aku membuat keputusan. Aku mengambil ponselku dan membuka nomor yang belum aku panggil selama 3 tahun tetapi sudah hafal di luar kepala. Nomor belakang 1017. Ujung jariku melayang di atas tombol panggil, sedikit gemetar. Jantungku berdetak sangat cepat, hampir keluar dari dadaku. Tarik napas dalam-dalam. Tarik napas dalam-dalam lagi. Aku menekannya. Nada dering hanya berdering 2 kali. Lalu diangkat, secepat seolah-olah dia selalu ada. Menunggu panggilan ini. Di ujung telepon, sunyi sekali, tidak ada suara. Hanya suara napas ringan, hampir tidak terdengar. Tenggorokanku terasa tercekat. Sangat kering. Aku membuka mulutku, hanya untuk mengeluarkan suara serak. Bai Ningbing. Dia menjawab. Di ujung telepon, ada keheningan, hanya suara listrik statis yang samar dan napasnya yang nyaris tak terdengar. Aku mengepalkan ponselku, ujung jariku sedingin es. Kata-kata itu ada di benakku. Berlatih berkali-kali, saat ini tersangkut di tenggorokanku, tersendat menjadi simpul suara. Aku mendengar suaraku sendiri, serak tak terkendali. Melihat buku catatan itu, jawabannya sangat pelan. Tidak bisa mendengar emosi. Maaf, 3 kata ini. Pucat dan lemah, tapi aku hanya bisa mengulanginya. Bai Ningbing. Maaf, untuk semuanya. Sebuah suara datang dari telepon. Desahan yang hampir tak terdengar, Suyan, akhirnya dia berbicara. Suara itu datang melalui arus listrik, membawa sedikit kelelahan yang jauh dan kedamaian yang aneh. Maafmu, selama 3 tahun ini, sudah aku katakan pada diriku sendiri. 10.000 kali. Aku berkata pada diriku sendiri, aku tidak cukup baik. Karena itu kamu pergi. Aku tidak mengerti kamu, makanya kamu merasa lelah. Aku terlalu lengket, terlalu menyebalkan, terlalu sok tahu. Mengira kamu akan selalu menunggu di tempat. Suaranya sangat tenang, bahkan tidak ada riak. Namun setiap kata menghantam hatiku, rasa sakit menyebar. Jadi, jangan minta maaf lagi. Dia berkata, maafmu itu menyangkal 3 tahunku. Semua kesedihan. Itu adalah bukti bahwa aku benar-benar hidup, meski sangat buruk. Tenggorokanku tercekat, tak bisa berkata apa-apa, hidungku terasa sangat perih. Suyan, dia berhenti sejenak, suaranya merendah. Dengan sedikit debu yang sulit dideteksi.
Aku hanya ingin menanyakan satu pertanyaan padamu. Jika kamu bertanya padaku, aku akan segera menjawab. Ingin meraih jerami penyelamat. Di ujung telepon sana hening selama beberapa detik, seolah mengumpulkan keberanian. Lalu aku mendengar dia bertanya, suaranya sangat pelan namun seberat ribuan ton. Suyan, apakah kamu masih menyukaiku sekarang? Bukan rasa bersalah. Bukan kompensasi, bukan nostalgia masa lalu, tapi sekarang, saat ini juga. Melihat diriku ini, Suyan, apakah kamu masih menyukai Bai Ningbing? Dunia seolah berhenti pada saat ini. Kicau burung di luar jendela, suara desiran daun tertiup angin. Gonggongan anjing samar dari kejauhan, semua surut. Hanya tersisa detak jantungku yang seperti genderang. Dan napasnya yang lemah dan hati-hati, yang dikirimkan melalui arus listrik. Dia sedang menunggu jawaban yang terlambat 3 tahun, melewati luka. Memikul kesalahpahaman dan luka yang tak terhitung jumlahnya. Aku menutup mata, yang terlintas di depan mataku. Bukan titik-titik kenangan selama 20 tahun terakhir, tapi setiap momen yang hidup. Momen yang menyakitkan setelah pertemuan kembali. Adalah tatapan matanya yang membeku saat dia mendorong pintu perpisahan. Dialah yang pingsan di halaman rumahku, wajah pucat dan rapuh. Dialah yang memarahiku dengan mata merah. Bajingan. Dialah luka yang tersembunyi jauh di matanya. Dialah yang berjongkok di lapangan pengirikan, dengan tangan gemetar merawat lukaku. Butiran keringat halus di dahinya. Dialah yang tadi malam di senja, meneteskan air mata. Namun menegakkan tulang punggungnya, dengan segenap keberanian berkata, aku mengejarmu. Dialah nyala api yang tak pernah padam di matanya, perasaan-perasaan yang sengaja kuabaikan. Emosi yang dipendam paksa, seperti gelombang musim semi yang mencair, menerobos dengan dahsyat. Semua bendungan penipuan diri, bergelombang dahsyat, tak bisa lari. Aku selalu berpikir bahwa suka adalah gejolak masa muda, sebuah kebersamaan di masa remaja. Sampai saat ini, aku baru mengerti, suka adalah meskipun babak belur. Meskipun terpisah oleh waktu dan kesalahpahaman, saat melihatnya lagi, jantungku masih berdebar tak terkendali untuknya. Suka adalah meskipun tahu jalan di depan mungkin masih bergelombang, namun tak bisa lagi menahan. Hidup tanpa jejaknya. Suka, dua kata ini, terasa berat, namun keluar dari tenggorokanku dengan sangat jelas. Tanpa ragu. Di ujung telepon sana, napasnya sepertinya tertahan sesaat. Kemudian aku mendengar dia terengah-engah, berulang kali menarik napas. Dengan sedikit sengau terisak. Ulangi, katanya. Suaranya melembut, dengan sedikit keras kepala, sedikit manja. Sangat mirip dengan gadis kecil yang tidak akan menyerah jika tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Hatiku langsung terasa perih dan lemas. Suka. Aku mengulangi, suaraku sedikit lebih tenang, dengan kelembutan dan keteguhan yang bahkan tidak kusadari. Bai Ningbing, aku menyukaimu. Bukan masa lalu. Tapi sekarang, selalu. Dari ujung telepon terdengar suara isak tangis tertahan. Sangat pelan, namun seperti lava panas membara. Membakar semua perisai dan penyamaranku. Suyan, dia menangis. Namun seperti sedang tertawa, kamu benar-benar bajingan besar, membuatku menunggu selama ini. Tenggorokanku tercekat, mataku panas dan berair. Aku bajingan, lalu apa yang akan kamu lakukan? Tanyanya dengan nada menangis. Seperti anak kecil yang tidak menyukai kata-kata, aku melihat keluar jendela, matahari bersinar cerah. Menyinari halaman kecil yang tenang yang telah kujaga selama 3 tahun. Kamu bilang tadi malam. Kamu mengejarku, aku berkata perlahan, sudut bibirku tanpa sadar terangkat. Sekarang, giliranku mengejarmu. Bolehkah? Bai Ningbing, aku bukan orang bodoh yang merasa benar sendiri 3 tahun lalu. Aku masih tidak bisa mengatakan kata-kata indah, mungkin masih terdengar tidak enak, dan tidak pantas dengan duniamu yang gemerlap. Tapi aku punya halaman penuh semangka yang tak habis-habisnya. Sumur tua tempat es batu untuk es teh kacang hijau, dan kemampuan untuk memanjat pohon dan memetik kesemek. Meskipun mungkin masih akan jatuh, dan ada hati yang terlambat terlalu lama. Tapi yang pasti dan tak diragukan lagi, hanya ingin menyukaimu. Aku berhenti sejenak. Aku merasakan cairan hangat meluncur di wajahku. Apakah kamu bersedia, berdasarkan bajingan ini? Kesempatan untuk bertobat dan mengejarmu lagi, di ujung telepon sana. Tangisan berhenti, hanya tersisa keheningan. Beberapa detik yang panjang. Seperti 1 abad. Lalu, aku mendengarnya. Dengan suara sengau yang kental, namun sangat jelas dan sangat cerah. Lihat bagaimana kamu melakukannya, Suyan. Kali ini, jika kamu berani lari lagi, bahkan jika aku menggali seluruh dunia, aku akan menangkapmu dan mengikatmu di sisiku, mengganggumu seumur hidup. Aku tertawa, tetapi air mata mengalir lebih deras. Oke, kataku, tidak akan lari lagi. Meskipun kakiku patah, aku tidak akan lari. Sinar matahari tanpa ragu-ragu menyinari ruangan, menerangi buku catatan biru muda di atas meja, dan kotak timah berkarat di sebelahnya. Debu berterbangan dengan lembut di tempat terang.
Seperti setelah musim dingin yang panjang, akhirnya datanglah penebusan yang lembut. Tapi untungnya, waktu belum habis. Kau dan aku belum tua, untungnya ada ribuan gunung dan sungai. Dalam keheningan, menoleh ke belakang, kau masih di sana, aku juga masih di sini. Selesai. Tambahan, tentang hal itu berpura-pura menjadi bahasa gaul. Bai Ningbing punya hobi yang tidak diketahui orang, dia sangat suka melihatku kewalahan. Aku baru benar-benar mengetahuinya pada bulan ketiga setelah menikah. Hari itu aku pulang kerja. Begitu membuka pintu, aku merasa suasananya tidak beres. Lampu di dalam ruangan tidak menyala, hanya ada sedikit cahaya matahari barat yang masuk melalui celah tirai. Ada aroma samar parfum yang biasa dia gunakan di udara, tapi sedikit lebih kuat dari biasanya. Ningbing, aku meletakkan kunci dan berjalan ke dalam rumah. Tidak ada yang menjawab. Pintu kamar tidur sedikit terbuka. Aku mendorong pintu itu. Lalu aku terpaku di depan pintu. Bai Ningbing membelakangiku, duduk di tepi tempat tidur di dekat jendela besar kami. Dia mengenakan kemeja lamaku yang kebesaran, memperlihatkan leher dan tulang selangkanya yang putih dan halus. Rambutnya diikat longgar, beberapa helai rambut jatuh di pipinya. Pemandangan ini sebenarnya sangat indah. Jika dia tidak memegang pisau cutter berkilauan yang aku gunakan untuk membuka paket, dan menggunakan ujung pisau dengan perlahan menggores sebuah kotak kayu yang familiar di atas nakas. Itu adalah kotak kecilku untuk menyimpan barang-barang lama. Tidak ada barang berharga di dalamnya. Hanya beberapa dokumen lama dari masa sekolah, beberapa koin, dan beberapa foto kelulusan SMA, serta foto grup besar dengan teman-teman sekelas. Kembali. Dia tidak menoleh. Suaranya ringan dan melayang, seperti adegan saat putri yang menjadi jahat muncul di drama suspensi berdarah yang kita tonton bersama. Aku menenangkan diri dan berjalan mendekat. Ada apa? Tanyaku, berusaha terdengar biasa saja. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanyaku, dengan nada suara yang biasa. Dia akhirnya berbalik, wajahnya tanpa ekspresi, matanya sedikit kosong. Namun, ada sedikit senyum sinis yang aneh di sudut bibirnya. Sedang mencari sesuatu. Katanya, sambil mengangkat foto lama yang menguning di tangannya. Itu foto kelulusan SMA aku. Aku berdiri di sudut barisan belakang, tersenyum konyol. Mencari apa? Aku duduk di sampingnya, kasur sedikit tenggelam. Dia menoleh, menatapku. Cahaya matahari senja jatuh tepat di separuh wajahnya, bulu mata memberikan bayangan panjang di bawah mata. Coba cari. Dia mengetuk-ngetuk samar dengan ujung pisau. Di foto, sosok perempuan kabur di sampingku. Siapa ini? Aku mendekat untuk melihat. Seorang gadis dengan kuncir kuda. Wajahnya karena sudah lama. Agak buram, tetapi konturnya masih bisa dikenali. Sepertinya, ketua kelas. Aku berusaha mengingat, sepertinya, tidak ingat. Benarkah? Nada bicaranya berlarut-larut. Ujung pisau dengan lembut menggambar lingkaran di sekitar kontur gadis itu. Tapi, kenapa aku ingat? Dia pernah memberimu surat cinta? Benarkah? Saat SMA. Selain Bai Ningbing, aku sama sekali tidak melihat orang lain. Surat cinta? Dari siapa? Kapan? Ekspresiku yang bingung. Sepertinya membuatnya senang. Dia tertawa kecil. Meletakkan foto dan pisau cutter, tiba-tiba mendekatiku. Aroma segar sampo dan kehangatan tubuhnya menyerbu bersamaan. Suyan. Dia mengulurkan tangan, jari-jari dinginnya. Dengan lembut menyentuh pipiku, suaranya rendah, dengan nada yang sengaja. Lembut dan sakit-sakitan. Masa lalumu, aku tidak ikut campur. Wah, kelopak mataku berkedut. Tapi, ujung jarinya perlahan meluncur ke bawah, berhenti di jakun leherku, menyentuh samar. Masa kini dan masa depanmu, setiap detik, hanya boleh menjadi milikku. Dari ujung rambut, sampai ujung kaki. Dari detak jantung sampai napas. Semuanya milikku. Dia menatap mataku, kata demi kata. Berbicara dengan lambat dan jelas, jika aku menemukan wajahmu ini. Ujung jarinya menyentuh dadaku, berisi orang lain, dia berhenti sejenak. Tiba-tiba tersenyum manis, mendekat ke telingaku, napas hangat. Menyembur di daun telinga, aku akan mengikatmu dan mengurungmu di ruang bawah tanah. Setiap hari hanya melihatku, hanya memikirkanku, hanya bisa berbicara denganku. Baiklah, Suyan, aku. Hening. Keheningan selama 10 detik. Aku menatapnya. Tenang, menatap lurus wajah itu, wajah cantik dan tanpa celah itu. Berusaha keras menahan ekspresi keras kepala dan suram. Tapi jauh di dalam matanya, keusilan yang begitu familiar. Sedikit puas seperti berhasil, dan bulu mata yang sedikit bergetar benar-benar mengkhianatinya. Aku menghela napas, mengulurkan tangan, menggenggam tangannya. Tangan yang masih membuat kekacauan di tenggorokanku, Bai Ningbing. Aku memanggil nama lengkapnya. Dia berkedip lalu berkata, HM. Pertama, kataku dengan tenang, surat cinta yang kau kirimkan saat SMA. Adalah anggota komite seni kelas sebelah, bukan anggota komite belajar, kau salah ingat. Bai Ningbing.
Ekspresi manjanya di wajahnya. Ekspresinya retak sedikit. Kedua, aku melanjutkan. Cutter itu baru kubeli kemarin, mata pisaunya belum dibuka. Bahkan cangkang plastiknya belum disobek, kau memegang gagang pisau dan berlagak begitu lama. Tidak lelah? Bai Ningbing. Dia menunduk melihat senjata di tangannya. Ujung telinganya memerah dengan kecepatan yang terlihat mata telanjang. Ketiga, aku menarik tangannya ke bibirku, dengan lembut mencium ujung jarinya yang dingin. Menatapnya tanpa daya, kau ingin bermain peran, bisa langsung mengatakannya. Ruang bawah tanah tidak ada, tapi loteng baru saja kurapikan kemarin, kau ingin mengurungku dimanapun boleh. Bai Ningbing benar-benar kehilangan kesabarannya. Ah, Suyan, kau menyebalkan. Dia melepaskan tanganku. Ekspresi dingin dan suram di wajahnya langsung runtuh, berubah menjadi rengekan manja yang marah. Bisakah kau sedikit bekerja sama? Aku sedang menghayati emosiku. Aku tidak bisa menahan tawa. Aku mengulurkan tangan, menariknya, beserta kemejanya, ke dalam pelukanku. Aku sudah bekerja sama. Aku mengusap-usap puncak kepalanya, mencium aroma yang membuatku merasa tenang. Apakah aku tidak terlalu serius? Apakah kau takut? Mana ada kau takut? Dia meronta dalam pelukanku, tinjunya memukul bahuku dengan ringan. Kau jelas-jelas menahan tawa. Aku sudah melihatnya. Itu karena, aku mengeratkan pelukanku. Memeluknya lebih erat, menunduk dan mencium ujung telinganya yang memerah, tertawa pelan. Istriku sangat menggemaskan saat berpura-pura menjadi orang jahat. Terlalu menggemaskan hingga. Aku hanya ingin menindihmu di ranjang dan menciummu hingga menangis. Tubuhnya menegang sesaat. Kemudian benar-benar lemas, menyembunyikan wajahnya yang panas di leherku. Siapa yang mau menangis? Suara teredam terdengar, tanpa kekuatan mengancam. Aku memeluknya. Menatap titik terakhir matahari terbenam di luar jendela yang tenggelam ke cakrawala. Ruangan perlahan diselimuti senja. Jadi aku menopang punggungnya dan bertanya, drama apa yang menarik yang ditonton guru Bai hari ini? Perlu aku untuk latihan? Dia bergerak dalam pelukanku, suaranya semakin kecil. Hanya melihat cuplikan yang mengatakan untuk menguji pacar, apakah akan lari karena takut dengan pacar yang obsesif. Aku tertawa. Lalu, apa yang kau uji? Dia terdiam sesaat. Tiba-tiba mendongak. Dalam senja, matanya berkilauan. Dengan sedikit kelembapan dan kepercayaan serta kelembutan sepenuhnya. Hasil pengujiannya adalah, dia mendekat dan mencium ringan sudut bibirku. Suaranya lembut dan manis. Suamiku bodoh, jelas melihatnya, tapi tidak mengungkapkanku. Menemaniku berakting. Hatiku melembut, menempelkan dahiku ke dahinya. Ya, karena itu kamu. Jika kamu ingin bermain, aku akan menemanimu bermain. Jika kamu ingin membuat keributan, aku akan menemanimu membuat keributan. Ingin menjadi orang jahat? Aku bertanya sambil tersenyum padanya. Aku akan menjadi kaki tanganmu. Di penjara seumur hidup, dia tidak berkata apa-apa, hanya memelukku lebih erat. Rumah menjadi sunyi, hanya menyisakan napas dan detak jantung kita yang saling bertautan. Lama sekali. Dia berbisik pelan, Suyan, aku tidak benar-benar ingin mengurungmu. Aku tahu, tapi aku benar-benar akan cemburu. Dia menggosok daguku, bahkan hal-hal lama yang bahkan tidak kamu ingat. Aku tertawa, dadaku bergetar. Mulai sekarang. Masa laluku, sekarang, dan masa depanku, semuanya merepotkan Guru Bai. Mengawasi secara pribadi, memeriksa dengan cermat, tidak pernah jauh. Akhirnya dia tertawa, matanya melengkung menjadi bulan sabit yang indah. Baiklah. Disetujui dan berlaku. Tidak ada penyesalan. Di luar jendela, ribuan lampu menyala satu persatu, dan lampu kita ini baru saja menyelesaikan sandiwara retorika kosong. Tamat.